Amazing Discoveries Afrika mempersembahkan What's Up Prof? Bersama Walter Veith. Diwawancarai oleh Martin Smith. Halo kepada semua pemirsa. Selamat datang ke suatu episode khusus, What's Up Prof? Ini akan merupakan suatu pelajaran mendalam. Jadi tanpa banyak membuang waktu, dipersilahkan Profesor Walter. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat serius. Dan saya telah banyak merenungkan sebelum saya mendapatkan kesimpulan. Mungkin sudah tiba saatnya kita membicarakan hal-hal yang mesti dibicarakan. Sebelum kita mulai, mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami hidup di saat yang paling genting. Dan orang-orang menjadi cemas dan ingin mengetahui, apa yang Engkau katakan. Karena itu Bapa Surgawi, kami berdoa, kiranya Engkau akan menolong kami melalui seminar ini, dan Roh Suci-Mu akan membimbing kami. Dan agar kami akan tiba kepada kesimpulan yang alkitabiah, yang berdasarkan firman-Mu dan tuntunan Roh-Mu. Kami mengucap syukur dan memuji-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Judul dari seminar ini adalah, apakah ini akhirnya? Dan saya tertarik melihat berita Express, induk dari Daily dan Sunday Express, menanyakan pertanyaan yang sama, akhir dunia. Apakah virus corona merupakan wabah yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu? Lalu mereka menyatakan dalam artikel ini, akhir dunia akan didahului oleh merebaknya penyakit sampar dan wabah. Ini yang diklaim oleh Kristen militan yang membaca kitab Wahyu di Alkitab. Mungkinkah wabah yang disebut Alkitab itu ialah epidemi coronavirus ini yang telah menyapu seluruh dunia ini? Kemudian akhirnya setelah menulis tentang isu-isu itu, mereka tiba pada kesimpulan. Namun, tidak ada alasan untuk mengatakan epidemi coronavirus itu bersifat alkitabiah dan bukan sekedar epidemi yang bisa diatasi. Nah, saya cenderung setuju pendapat mereka. Di lain pihak, kita diberitahu untuk melihat tanda-tanda zaman. Dan orang-orang sedang bertanya, apakah ini akhir itu? Apakah ini awal dari akhir itu? Dan apakah tanda-tanda dari akhir zaman? Dan apakah ada petunjuk tentang berapa lama dunia ini masih akan berlanjut? Kita perlu membicarakan tentang hal-hal ini, dan saya rasa mungkin kita akan dikritik orang, tetapi marilah kita lihat kemana ini membawa kita. Pertanyaan pertama yang ingin kita bahas ialah, haruskah kita mempelajari tanda-tanda zaman? Nah, kita akan membaca beberapa kutipan dari Roh Nubuat. Dan saya meyakini gereja ini telah diberkati dengan karunia istimewa ini, untuk memandunya melalui hari-hari di mana kita hidup sekarang. Roh Nubuat bukan untuk menggantikan Alkitab. Roh Nubuat itu untuk membuat apa yang terkadang agak kurang jelas di dalam Alkitab, menjadi lebih jelas. Dan yang membawa kita ke terang yang lebih besar, yaitu firman Allah. Jadi kita harus mendasarkan apa yang kita percayai kepada firman Allah. Dan apabila Allah melihat kita bisa menerima karunia khusus, itu juga akan menjadi bahan perenungan. Ellen White menuliskan, hamba-hamba Tuhan tidak sedang mengerjakan tugas-tugas mereka sepenuhnya. Perhatian orang-orang harus diarahkan kepada peristiwa besar, yang amat dekat. Ini berbicara tentang kedatangan Kristus. Tanda-tanda zaman harus selalu segar dalam ingatan mereka. Penglihatan nubuatan dari Daniel dan Yohanes menubuatkan suatu masa kegelapan moral dan kemerosotan. Tetapi di akhir zaman, waktu di mana kita sedang hidup, penglihatan itu akan berbicara dan menyatakan kebenaran. Ketika tanda-tanda yang dinubuatkan mulai terjadi, orang-orang yang sedang menunggu dan mengamat-amati disuruh untuk bersiap-siap dan mengangkat muka mereka dan bersukacita. Sebab penyelamatan mereka sudah dekat. Jadi menggantikan pekabaran yang memberitakan kehancuran dan kesedihan, ada pekabaran yang menggembirakan dan bersiap-siap.
Dan kita harus mempelajari tanda-tanda zaman. Dan yang harus menjadi perhatian utama kita, ini berarti kita harus mengikuti peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di dunia. Nah, banyak yang meyakini apabila kita melakukan hal-hal ini dan mengkaitkan tanda-tanda zaman dengan Alkitab, berarti kita sedang sibuk dengan teori konspirasi. Ini sama sekali tidak benar. Kita harus mengetahui posisi kita dalam aliran waktu. Dalam penglihatan malam, suatu adegan yang sangat mengesankan terlihat di hadapan saya. Saya melihat bola-bola api raksasa menimpa gedung-gedung indah, yang segera menghancurkannya. Saya mendengar orang berkata, "Kami tahu bahwa penghakiman Allah akan menimpa bumi ini. Tetapi kami tidak tahu, itu akan datang sangat cepat." Yang lain dengan suara yang tersendat berkata, "Engkau tahu. Kenapa tidak memberitahu kami?" Kami tidak tahu. Di segala sisi, saya mendengar kata-kata serupa dan yang mencela diucapkan. Jika kita tidak berbicara ketika kita memiliki pengetahuan yang hanya dimiliki oleh sedikit orang, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Ketika membahas kedatangan Kristus yang pertama, Ellen White menuliskan dalam buku Kemenangan Akhir, yang harus dibaca setiap orang, jika bisa mendapatkan buku ini. Bukanlah ahli-ahli teologi yang sarjana yang memahami kebenaran ini dan terlibat dalam pemberitaannya, ini merujuk kepada kedatangan pertama Kristus. Seandainya mereka itu para penjaga yang setia, yang rajin dan penuh doa memeriksa kitab suci, mereka akan tahu tentang waktu kegelapan. Nubuatan-nubuatan akan menjelaskan kepada mereka peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tetapi mereka tidak menempati posisi ini, dan pekabaran itu diberikan oleh orang-orang yang lebih rendah hati. Yesus berkata, "Berjalanlah selagi terang, kalau tidak, kegelapan akan menimpamu." Yohanes 12 ayat 35. Mereka yang berpaling dari terang yang telah diberikan Allah, atau yang lalai mencarinya saat ada di dekat jangkauan mereka, akan tertinggal dalam kegelapan. Tetapi Sang Juru Selamat menyatakan, "Dia yang mengikuti Aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Barang siapa yang dengan tekun berusaha mencari kehendak Allah, sambil dengan tulus menuruti terang yang telah diberikan, akan menerima terang yang lebih banyak. Kepada jiwa itu suatu bintang yang bersinar dari surga akan dikirimkan untuk membimbingnya kepada semua kebenaran. Allah menghendaki kita untuk mengetahui, ini bukanlah rahasia kosmik. Allah ingin memberitakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Manusia perlu disadarkan akan bahaya yang mereka hadapi. Agar mereka disadarkan untuk menyiapkan diri menghadapi peristiwa besar dari penutupan pintu kasihan, sekarang kita bergerak ke akhir zaman. Nabi Allah menyatakan, hari Tuhan sangat dahsyat dan mengerikan, dan siapa akan bisa bertahan? Siapa yang bisa berdiri ketika dia tampil, mereka yang matanya lebih murni dan menolak melihat kejahatan, dan tidak bisa memandang dosa. Joel 2 ayat 11, Habakuk 1 ayat 13. Mereka yang berseru, "Allahku, kami mengenal Engkau," namun telah melanggar perjanjiannya, dan menyembah Allah yang lain. Menyembunyikan dosa di dalam hati mereka, dan mencintai jalan-jalan yang tidak benar. Kepada mereka ini hari Tuhan adalah kegelapan dan bukan terang. Bahkan sangat gelap dan tidak ada terang di dalamnya. Hosea 8 ayat 2. Kemudian Mazmur 16 ayat 4, dan Amos 5 ayat 20. Dan akan terjadi pada waktu itu, kata Tuhan, "Aku akan menggeledah Yerusalem dengan obor dan menghukum manusia-manusia yang menyimpan dosanya." Mereka berkata di dalam hati, Tuhan tidak akan berbuat yang baik maupun yang jahat. Zefanya 1 ayat 12. Aku akan menghukum dunia karena kejahatan mereka, dan orang-orang fasik karena dosa mereka, dan aku akan membuat kesombongan orang angkuh terhenti. Dan aku akan merendahkan kecongkakan mereka yang mengerikan. Yesaya 13 ayat 11. Baik perak mereka maupun emas mereka tidak akan menyelamatkan mereka. Kekayaan Anda tidak akan bisa meluputkan Anda dari masa kesesakan yang akan menimpa kita. Harta mereka akan menjadi barang rampasan dan rumah-rumah mereka terlantar. Zefanya 1 ayat 18 dan 13. Kita perlu memahami zaman di mana kita hidup ini. Zaman ini sangat serius. Dan Allah sedang mencari suatu umat yang akan siap hidup sesuai dengan perjanjiannya. Nah,
Banyak orang berkata, jangan terlalu menonjolkannya, hati-hati bagaimana kamu menyampaikan hal-hal ini. Susu tidak diperlukan setelah jiwa-jiwa telah diyakinkan tentang kebenaran. Begitu orang sudah menyerah kepada keyakinan akan kebenaran dan hatinya rela, kebenaran akan berpengaruh. Kebenaran akan berfungsi seperti ragi dan memurnikan dan membersihkan semua nafsu hati yang alami. Memalukan sekali bagi mereka yang sudah bertahun-tahun berada dalam kebenaran. Untuk berbicara memberi makan jiwa-jiwa yang sudah berbulan-bulan dalam kebenaran, dengan susu. Itu membuktikan mereka hanya tahu sedikit tentang kepemimpinan roh Tuhan dan tidak menyadari zaman di mana kita hidup sekarang. Mereka yang memeluk kebenaran sekarang haruslah bergerak dengan cepat. Harus ada kehancuran hati di hadapan Tuhan, hati yang tercabik dan bukan pakaiannya. Merujuk ke tradisi Yahudi mencabik-cabik pakaian sendiri sebagai tanda kesedihan besar. Kita harus berbicara tentang kebenaran yang tidak dikompromikan. Orang-orang harus mengetahui posisi kita di dalam aliran waktu. Karena roh Allah secara lambat laun sedang ditarik dari dunia ini. Hari-hari di mana kita hidup sekarang ini serius dan penting. Roh Allah secara lambat laun tetapi pasti sedang ditarik dari bumi. Malapetaka dan penghakiman sudah berjatuhan ke atas para pembenci kasih karunia Allah. Bencana di darat dan laut, keadaan masyarakat yang bergejolak, alarm perang adalah pertanda. Semuanya menandakan akan terjadi peristiwa-peristiwa dalam skala maha besar. Agen-agen kejahatan sedang mempersatukan kekuatan mereka dan berkonsolidasi. Mereka sedang memperkuat diri untuk krisis besar terakhir. Perubahan-perubahan besar akan segera menimpa dunia kita. Dan pergerakan penghabisan akan sangat cepat. Dari buku Testimonies volume 9, halaman 11. Nah, semua hal-hal ini sedang terjadi di depan mata kita. Kita harus sadar di mana posisi kita dalam aliran waktu. Orang-orang sedang berkata, pastilah semua hal-hal ini akan berlalu. Lalu akan ada masa damai, dan segala sesuatu akan kembali normal. Kita tidak perlu terlalu heboh pada tahap ini. Roh anarki sedang merasuki semua bangsa. Ini adalah poin yang penting. Dan letusan-letusan yang dari waktu ke waktu membangkitkan kengerian di dunia, hanyalah indikasi-indikasi dari api-api nafsu. Dan pemberontakan yang satu kali lolos dari pengendalian, akan memenuhi dunia dengan kesusahan dan kehancuran. Gambaran dunia di zaman sebelum erbah yang diberikan oleh inspirasi melambangkan dengan sangat tepat kondisi yang akan segera dialami oleh masyarakat modern. Bahkan sekarang pun di abad ini, dan di negara-negara yang mengaku Kristen, ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan setiap hari. Sekelam dan sengeri yang dilakukan orang-orang berdosa dari zaman purba itu, yang mengakibatkan dunia mereka dihancurkan. Sebelum air bah, Allah mengirimkan Nuh untuk memperingatkan dunia, sehingga orang-orang bisa bertobat. Dan luput dari kebinasaan yang mengancam. Ketika waktu kedatangan Kristus kedua kali semakin mendekat, Tuhan mengirimkan hamba-hambanya untuk memperingatkan dunia. Untuk menyiapkan diri menghadapi peristiwa besar itu. Banyak orang hidup dalam pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan sekarang dalam belas kasihannya, Tuhan sedang memanggil mereka untuk menuruti hukum-hukumnya yang kudus. Semua orang yang mau meninggalkan dosa-dosanya dengan bertobat kepada Allah dan beriman kepada Kristus akan diampuni. Dunia ini sudah begitu terjerumus dalam dosa. Kita mendengar sedikit di sini, sedikit di sana, dan dunia terkejut. Pemandangan ini diberikan pada tahun 1847, ketika hanya sedikit sekali umat-umat Advent yang menyucikan hari Sabat. Dan dari antara mereka hanya sedikit yang beranggapan pemeliharaan Sabat itu cukup penting untuk membedakan antara umat Allah dan orang tidak percaya. Sekarang, penggenapan pandangan tersebut mulai tampak. Mulainya masa kepicikan yang disebutkan di sini, ini penting. Tidaklah merujuk kepada waktu ketika malapetaka-malapetaka itu mulai dicurahkan. Melainkan kepada suatu masa singkat sebelum malapetaka-malapetaka itu dicurahkan. Selagi Kristus masih ada di bait suci surgawi. Pada waktu itu, sementara pekerjaan penyelamatan mendekati akhirnya. Bencana-bencana akan menimpa bumi. Dan bangsa-bangsa akan marah.
namun tetap dikendalikan supaya tidak menghalangi pekerjaan malaikat ketiga. Pada waktu itu, hujan akhir atau waktu penyegaran dari kehadiran Tuhan akan datang, untuk memberikan kekuatan kepada suara nyaring malaikat ketiga. Dan mempersiapkan orang-orang saleh agar bertahan di masa ketika ketujuh malapetaka terakhir akan dicurahkan. Dalam diskusi sebelumnya di forum WhatsApp Prof, saya membuat pernyataan bahwa ada kemungkinan kita sedang berada di masa awal masa kepicikan. Dengan kata lain, masa singkat waktu ini. Sebelum malapetaka-malapetaka itu akan dicurahkan. Apakah itu merupakan kemungkinan, atau hanya menakut-nakuti? Marilah kita mempelajarinya dengan teliti dan menemukan di manakah kita dalam aliran waktu. Ini adalah berita dari Jerman, Metropol News, yang mengatakan bahwa jutaan gambar dan video seks beredar yang melibatkan anak kecil semakin meningkat. Dan ada satu operasi yang disebut sebagai Operasi Gargamel, yang menunjukkan bahwa dunia ini begitu terbenam dalam dosa-dosa, sehingga semua indera manusia menjadi kaget. Perdagangan seks anak-anak, Pizzagate. Jika kita mempelajari kejahatan-kejahatan yang berlangsung bahkan di tingkatan masyarakat yang paling tinggi, maka kita akan merasa ngeri. Sudah waktunya bagi Allah bertindak dan Allah tidak akan lebih panjang lagi bertoleransi kepada kegiatan semacam ini di dunia. Dunia ini sudah menjadi terlalu jahat. Hal-hal seperti kanibalisme, persembahan darah, meminum darah anak-anak remaja untuk penyegaran kembali, semua ini menjadi hal-hal umum dalam berita-berita hari ini. Dan manusia merasa ngeri. Kita sedang hidup seperti pada hari-hari zaman Nuh. Dan kalau tidak, justru kira-kira kita lebih buruk daripada zaman itu. Saya ditunjukkan penduduk bumi dalam kekacauan luar biasa. Perang, pertumpahan darah, perampasan, kemiskinan, kelaparan, wabah, merebak di mana-mana. Lalu perhatian saya diarahkan dari adegan itu. Tampaknya ada sedikit waktu damai. Sekali lagi penduduk bumi ditunjukkan di hadapan saya, dan sekali lagi semuanya berada dalam kekacauan besar. Jadi adalah sangat mungkin bahwa peristiwa-peristiwa yang sekarang ini sedang terjadi akan kembali mereda, dan kita akan mengalami keadaan yang nampaknya tenang dan damai. Setidak-tidaknya itulah harapan saya, sehingga Injil dapat diberitakan. Lalu perhatian saya diarahkan dari adegan itu. Tampaknya ada sedikit waktu damai. Dan kemudian, sekali lagi penduduk bumi ditunjukkan di hadapan saya, dan sekali lagi semuanya berada dalam kekacauan besar. Pertikaian, perang, pertumpahan darah, dengan kelaparan dan wabah, merebak di mana-mana. Bangsa-bangsa lain terlibat dalam perang dan kekacauan ini. Perang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan dan pertumpahan darah mengakibatkan wabah. Kemudian hati manusia menciut karena ketakutan dan karena melihat hal-hal itu yang terjadi di dunia. Jadi ada permulaannya, lalu ada sedikit waktu damai, dan kemudian ada peningkatan yang akhirnya akan mengarah kepada peristiwa-peristiwa akhir. Nah, pertanyaan yang perlu kita tanyakan diri sendiri ialah, tanda-tanda apa yang harus kita cari, itu penting. Baik Yesus maupun Daniel merujuk kepada kekejian yang menyebabkan kebinasaan, sebagai salah satu tanda besar. Umat-umat Allah pada zaman Yesus harus melihat tanda-tanda kekejian yang menyebabkan kebinasaan. Dan ini adalah nubuatan dengan aplikasi ganda. Dan pada akhir zaman, akan ada penggenapan skenario yang persis sama, hanya saja secara universal dan pada tahap spiritual. Mari kita lihat ini. Daniel 11 ayat 31. Tentaranya akan muncul, karena Yesus mengatakan kita mesti mempelajari kitab Daniel. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Nah tentu saja tempat kudus melambangkan rencana keselamatan. Bagaimana rencana keselamatan akan dinyatakan? Anda harus membawa anak domba, lalu mengakui dosa-dosa Anda kepada anak domba, dan anak domba itu dikorbankan.
Dan itu menjadi suatu lambang dari penanggung dosa besar yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian itu membawa kita ke bejana pembasuh, lalu masuk ke bilik kudus di mana Yesus adalah terang dunia, di mana roti hadiratnya ada di sana. Roti yang harus kita ambil untuk dimasukkan ke hidup kita dan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Dan itu yang akan mengubah kita menjadi kita sekarang, yaitu pengikut-pengikut Kristus. Dan juga ada mezbah pedupaan yang menunjukkan bahwa Yesus adalah pengantara. Jadi dengan kata lain, mereka akan menajiskan jalan keselamatan. Dan mereka akan menghilangkan korban harian, korban ditambahkan. Ini dituliskan dalam huruf miring, jadi dalam naskah aslinya tidak ada. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Mereka akan menaruh sesuatu di tempat rencana keselamatan. Dalam Daniel 12 ayat 11, sejak dihentikan korban sehari-hari. Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Ini adalah nubuatan waktu, yang memperpanjang nubuatan 1260 hari dengan 30 hari, di mana satu hari dianggap satu tahun. 1260 tahun, diperpanjang ke 1290 tahun. Masa 1260 tahun dimulai dengan pembentukan kekejian yang menyebabkan kebinasaan sampai berakhir. Yaitu mulai tahun 538 Masehi, dan berakhir di tahun 1798 Masehi. Tetapi dekrit untuk pembentukannya keluar 30 tahun sebelumnya, jadi menjadi 1290 hari. Dan apa yang dimaksudkan dengan kekejian yang menyebabkan kebinasaan? Baiklah, mari kita lanjutkan. Markus 13 ayat 14, apabila kamu melihat pembinasa keji yang membinasakan yang dibicarakan oleh Nabi Daniel. Berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji yang membinasakan. Berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kita harus memahami hal ini. Jadi pada masa bangsa Yahudi, kekejian yang mengakibatkan kebinasaan adalah, ketika kita melihat ayat paralel dalam kitab Lukas. Serdadu-serdadu Roma yang mengepung kota Yerusalem. Lukas 21 ayat 20, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Jadi ini merupakan tanda, di mana Allah dalam belas kasihan-Nya telah memberikan kepada gerejanya. Ketika Anda melihat kekejian yang menyebabkan kebinasaan, yang di dalam kasus ini, adalah Roma kafir yang mengepung umat-umat Allah. Untuk membinasakan dan mengambil alih tempat. Ini harusnya tidak terjadi, tetapi itulah yang akan terjadi. Ini merupakan suatu janji, maka umat-umat Allah harus melarikan diri ke pegunungan, dengan kata lain, pergilah dari kota-kota. Dan orang-orang yang ada di pedusunan tidak boleh kembali ke perkotaan. Jadi ini diterapkan ke zaman kita, dan peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Jadi bagaimana terjadinya? Karena ketika para serdadu tiba, dan mereka mengepung Yerusalem, tidak ada cara apapun bagi mereka untuk meloloskan diri. Tetapi untuk alasan tertentu, para serdadu itu mundur sendiri, dan kembali pulang ke Roma. Dan para nasionalis Yahudi yang ada di dalam kota mengikuti mereka dan mulai membunuh para serdadu Roma dari belakang. Sehingga membuat Kaisar Roma murka luar biasa. Jadi, 3,5 tahun kemudian, Titus datang kembali, dengan suatu angkatan perang Romawi yang kuat. Dan akhirnya Roma menghancurkan bait suci. Dan dalam masa 3,5 tahun itu, orang-orang Kristen bisa melarikan diri ke gunung-gunung dan ke tempat-tempat terpencil, mereka melarikan diri ke Pela. Dan tidak satu orang Kristen pun mati, dalam pengepungan kota Yerusalem itu.
Dan bagaimanakah hal ini diterapkan kepada masa akhir zaman? Nah, Roma kafir tentunya sudah digantikan oleh Roma kepausan, yang dirujuk oleh para reformer sebagai suatu sistem antikristus. Nah, kalau dulu ada 2 kali pengepungan kepada kota Yerusalem, di mana panji-panji kafir dipasang di tempat keselamatan Allah, yang menjadi standar keselamatan bagi Allah, akankah hal yang sama terjadi di akhir zaman? Dan jawabannya adalah, ya. Gereja Katolik Roma dengan sistemnya, bukan umatnya, melainkan sistemnya telah mengubah rencana keselamatan. Ia telah membentuk standar kafir. Ia telah mengubah firman Allah. Ia telah mengubah hukum Allah. Ia telah menghapus perintah kedua. Ia telah mengubah perintah Sabat yang kudus dari hari ke-7 ke hari pertama. Setelah menghilangkan hukum kedua, mereka harus menambahi. Dengan cara memecah hukum ke-10 menjadi 2 bagian, sehingga tetap menjadi 10 hukum. Dan mereka akan membuat standar mereka, tanda mereka, sebagai penurutan dan kesalehan sebagai standar mereka. Dan mereka akan mengepung Yerusalem rohani, yang berpegang kepada hukum Allah dan perjanjian yang Allah telah buat. Nah, ada 2 pengepungan yang memberikan kesempatan kepada umat-umat Allah pada saat kehancuran kota Yerusalem untuk keluar. Pada tahun 1888, ada pergerakan yang mengusulkan Undang-Undang Hari Minggu Nasional di Amerika. Dan Alonzo T. Jones yang memberikan kesaksian di hadapan Senat Amerika dari Komite Pendidikan dan Tenaga Kerja. Dan sebetulnya mereka akan mengusulkan rancangan undang-undang ini, dan akan menangkapi orang-orang yang menyucikan hari Sabat Allah. Dan bahkan telah memulai menangkapi orang-orang yang menyucikan hari Sabat Allah. Tetapi argumentasi dari Alonzo T. Jones berhasil. Dan ancaman Roma menghilang. Apakah kita sedang hidup di zaman, di mana Roma sedang memperkuat jajarannya untuk yang kedua kali? Kita harus membuka mata kita. Ini bukanlah konspirasi, saudara-saudara. Ini adalah studi tentang tanda-tanda zaman. Kita harus menyadari posisi kita di dalam aliran waktu. Paus Francis dalam ensiklikal Laudato Si, kepedulian untuk rumah bersama kita, telah meminta pengajuan hari Minggu sebagai hari beristirahat. Untuk memberi lingkungan istirahat, dan membuat keluarga bisa berkumpul bersama-sama. Ini merupakan pelanggaran kepada hukum Allah yang berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari hendaklah engkau bekerja dan melakukan segala urusanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Jadi, sistem Katolik Roma, sedang meminta dunia untuk diundangkannya, untuk memperkenalkan kembali hari Minggu, menggantikan hukum Allah. Jadi kekejian yang menyebabkan kebinasaan kembali beraksi. Apakah dia memiliki kuasa untuk melakukan hal ini? Paus Francis mengatakan bahwa pandemik, coronavirus pandemik, merupakan respon alam terhadap tidak adanya tindakan manusia terhadap perubahan iklim. Bagi saya ini sungguh luar biasa. Jadi kita sekarang memikirkan tentang alam dan bukan tentang kedaulatan Allah di surga. Paus Francis mengatakan, dia meyakini pandemik virus corona Cina merupakan jawaban pasti respon alam terhadap kegagalan manusia dalam menangani sebagian bencana-bencana yang diakibatkan perubahan iklim yang ditimbulkan manusia. Ditanya oleh wartawan Inggris, Austin Everett, apakah krisis COVID-19 adalah kesempatan untuk konversi ekologi? Paus menegaskan keyakinannya bahwa umat manusia telah menyebabkan kemarahan alam karena tidak merespon dengan memadai krisis iklim. Kekuasaan siapakah yang akan dipakainya untuk melanjutkan agendanya? Baik, di sini ada artikel, Trump memperingatkan Amerika Serikat akan menghadapi 2 pekan yang amat menyakitkan di tengah-tengah pandemik virus corona.
Ini akan menjadi 2 pekan yang amat menyakitkan. 2 pekan yang amat menyakitkan, dia mengatakan dalam konferensi pers di Gedung Putih. Trump menggambarkan pandemik ini sebagai wabah. Saya menginginkan agar setiap orang Amerika bersiap untuk hari-hari sulit yang akan menghadang, katanya. Nah, 30 hari untuk memperlambat penyebaran. Di sini ada 3 orang dalam posisi kepemimpinan, untuk memastikan halayak ramai menuruti perundang-undangan ini yang akan disampaikan. Nah, siapakah ketiga orang ini? Ada Donald Trump, yang tentu saja, Presiden Amerika Serikat. Mike Pence, sebagai wakil presiden, dan ada orang ketiga di sana. Mari kita lihat dia. Dia adalah Anthony Fauci. Tidak diragukan, Trump akan menghadapi meledaknya penyakit infeksi yang mengejutkan. Nah, coba Anda menyimak tanggalnya. Ini adalah tanggal 11 Januari tahun 2017. Dr. Anthony S. Fauci, Direktur dari Institut Nasional Penyakit-Penyakit Infeksi dan Alergi, mengatakan, tidak ada keraguan Donald J. Trump akan dihadang oleh meledaknya wabah penyakit infeksi yang mengejutkan selama masa jabatan kepresidenannya. Pada tahun 2017, siapakah orang ini? Fauci telah memimpin lembaga NIAID lebih dari 30 tahun, yang menasehati 5 presiden Amerika Serikat yang sudah lewat tentang ancaman kesehatan dunia. Dari sejak epidemik AIDS mula-mula pada tahun 1980-an, hingga meledaknya wabah virus Zika sekarang ini. Ini adalah orang yang memegang kekuasaan yang berkaitan dengan pandemik dan penyakit-penyakit menular. Nah, ini sangat menarik bagi saya, bahwa 3 orang tersebut dalam foto itu. Donald Trump, Mike Pence dan Anthony Fauci, merupakan orang-orang yang dilatih oleh Jesuit. Mereka semuanya pernah bersekolah dan berkuliah di sekolah-sekolah dan universitas Jesuit. Adalah menarik dia membuat pidato ini pada tahun 2017 di dalam forum tentang kesiapan menghadapi pandemik di Universitas Georgetown. Ini tentu saja institusi milik Jesuit. Fauci mengatakan pemerintahan Trump tidak hanya akan dihadang oleh ancaman kesehatan global yang sedang berlangsung seperti influenza dan HIV, tetapi juga oleh wabah penyakit yang mengejutkan. Sejarah dari 32 tahun terakhir, di mana saya telah menjadi direktur lembaga NIAID, akan memberitahu pemerintahan yang selanjutnya bahwa tidak diragukan mereka akan dihadang dengan tantangan-tantangan yang dihadapi para pendahulunya. Katanya, sementara para pengamat telah berspekulasi sejak pemilihannya tentang bagaimana Trump akan menjawab tantangan-tantangan semacam itu. Fauci dan ahli-ahli kesehatan lainnya berkata pada hari Selasa, bahwa pencegahan pandemik penyakit yang seringkali mulai di luar negeri, dan suatu tanggapan yang memadai akan berarti kerjasama di antara negara-negara bukan hanya Amerika Serikat, dengan negara lain, melainkan juga meliputi sektor kesehatan umum dan swasta. Kita semuanya akan mendapat kejutan dalam beberapa tahun ke depan, katanya. Nah, apakah hanya orang-orang ini yang ada di forum ini? Dr. Fauci mengabdikan dirinya untuk pelayanan umum, dan dibentuk di sekolah tinggi Jesuit. Ini dari Katolik Kurir, yang membanggakan kenyataan bahwa orang-orang yang memimpin pemerintahan di Amerika Serikat, sebagian besar hasil pelatihan Jesuit. Mari kita melihat Mike Pence yang akan menemui Paus Francis di Vatikan minggu depan. Ini pada tanggal 16 Januari tahun 2020. Ada beberapa pernyataan menarik yang dapat kita simak. Tentu saja, seperti yang sudah dinyatakan dalam ceramah yang sebelumnya, orang ini juga mengalami pelatihan Jesuit. Sekarang perinciannya telah diberitakan mengenai kunjungan tersebut. Sam Brownback, Duta Besar Keliling untuk Kebebasan Keagamaan Internasional, hadir pada sesi pembukaan Selasa dalam pertemuan itu, yang digambarkan oleh Duta Besar Gingrich sebagai suatu dialog untuk mempromosikan perdamaian, kebebasan beragama, dan keharmonisan antar agama di antara para penganut Kristen, Islam dan agama Yahudi.
Ini diilhami, katanya, oleh dokumen tahun 2019 tentang persaudaraan umat manusia bagi perdamaian dunia dan hidup bersama. Suatu pernyataan bersama dari Paus Francis dan Imam Besar Al-Azhar di Abu Dhabi yang ditandatangani di Uni Emirat Arab. Saya mendapati yang berikutnya sangat menarik. Kardinal Miguel Ayuso, pemimpin konsili keuskupan untuk dialog antar agama, hadir dalam pertemuan itu, menurut komentar Gingrich. Dan dia berkata, adalah pas bahwa diskusi ini mesti dilakukan di Keuskupan Universitas Gregory yang tentunya merupakan universitas Jesuit ternama. Kata Gingrich yang mengutip Henry Newman dari Saint John, bahwa sebuah universitas Katolik harus membantu dalam pencarian kebenaran. Nah, ini sungguh luar biasa. Jesuit dibentuk hanya untuk satu tujuan saja, yaitu untuk menghancurkan paham Protestan. Tidak ada kejahatan terlalu jahat bagi mereka untuk dilakukan. Mereka akan melakukan apa saja dalam kekuasaan mereka, mulai dari pembunuhan, dan apapun itu yang bisa mereka lakukan untuk mencapai cita-cita mereka. Dan mereka harus menduduki jabatan publik, sehingga bisa memiliki kekuasaan. Sehingga sistem kepausan Katolik Roma dapat ditempatkan kembali dalam kemuliaannya. Dalam mengendalikan peristiwa-peristiwa kemanusiaan, adalah menarik dia merujuk kepada Universitas Jesuit dan John Henry Newman. John Henry Newman, tentu saja, yang disebut sebagai Protestan, yang memimpin pergerakan Oxford. Dan karena oleh pengaruh besar dirinya, paham Protestan di Inggris dihancurkan. Dan merosot seperti keadaannya yang sekarang, tidak ada lagi ciri-ciri paham Protestan yang tersisa, sebagai akibat dari tindakan John Henry Newman. Dan penganut Protestan murtad ini dimasukkan ke dalam sistem Katolik Roma, di mana dia menjadi seorang kardinal. Dan karena pekerjaan besarnya dalam menghancurkan paham Protestan di Inggris, dia dinyatakan sebagai santo, orang kudus. Dan paus yang sebelumnya, Ratzinger atau Benedict, tulang belulangnya kembali digali dan dibagikan ke seluruh dunia untuk dipuja. Sampai kemanakah kita, sehingga tulang belulang yang berjamur dari seorang Protestan yang murtad harus dipuja-puja? Ini adalah suatu serangan kepada paham Protestan yang sungguh sulit dipercaya, tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Apabila kita melihat satu komite di cabang yudikatif, dan kita membacanya dari Catholic News Agency, William Barr, calon jaksa agung yang diajukan Presiden Donald Trump, mengatakan hari Selasa, dia tidak berpikir iman Katoliknya merupakan suatu penghambat dalam memimpin Departemen Kejaksaan. Barr, seorang yang mempraktekkan paham Katolik dan anggota dari Knights of Columbus, ditanya oleh Senator John Kennedy apakah dia seorang Katolik dan apa artinya. Anda seorang penganut Katolik Roma, bukan? Tanya Kennedy. Setelah Barr menegaskan memang dia seorang Katolik, lalu Kennedy menanyai dia apakah dia berpikir hal ini akan membuatnya tidak memenuhi syarat untuk menempati suatu jabatan dalam pemerintahan Amerika Serikat. Beberapa rekan saya berpikir itu bisa saja, ujar Kennedy. Barr menjawab, apabila dia diangkat menjadi jaksa agung, dia akan memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Apakah mereka mempelajari sumpah dari golongan Knights of Columbus, yang tidak terlalu berbeda dari sumpah golongan Jesuits? Ini sungguh luar biasa. Salah satu hal pertama yang dia lakukan adalah pengaktifan kembali hukuman mati. Dan Alkitab memberitahu kita, bahwa binatang yang kedua, yaitu negara Amerika Serikat, akan memakai hukuman mati untuk pelanggaran undang-undang mereka tentang tanda binatang. Dan kita sudah membahas tentang hal itu. Dan, tanda binatang, paham Katolik Roma telah diidentifikasi oleh paham Protestan sebagai binatang. Dan mereka dengan sangat jelas menyatakan tanda dari kekuasaan keimamatan mereka, yaitu pemindahan kekudusan dari hari Sabat ke hari Minggu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apabila kita melihat orang-orang yang dilatih Jesuit dalam jabatan kepemimpinan,
Apabila kita melihat Jaksa Agung adalah seorang anggota kelompok Knight of Columbus. Apabila kita melihat orang-orang pemerintahan lainnya, bahkan dari golongan oposisi menjadi pembela utama iman Katolik Roma, dan apabila kita melihat lebih jauh. Dari berita Religion Unplugged, yang menyatakan, Jaksa Brett Kavanaugh dan mayoritas Katolik dari Mahkamah Agung. Dia merupakan pejabat lainnya yang dilatih oleh Jesuit. Bahkan Mahkamah Agung dijalankan oleh orang-orang Katolik Roma, para hakim-hakimnya sekarang ini. Apakah kita sedang melihat pengepungan yang kedua, dan haruskah kita diam saja? Apakah karena hubungan ekumenikal, kita harus diam saja dan membiarkan dunia tidak diperingatkan? Engkau tahu tentang hal-hal ini, orang-orang akan berkata kepada kita, dan engkau tidak pernah memberitahu kami. Janganlah kita menjadi anjing bisu yang tidak bisa menggonggong. Jadi, apakah yang menjadi tanda-tanda akhir zaman, dan di manakah posisi kita dalam aliran waktu? Matius 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kita tahu ayat-ayat ini, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Etnos melawan etnos, yang berarti akan ada ketegangan rasial. Akan ada perpecahan rasial. Kita melihatnya di seluruh dunia. Umat-umat Allah harus menghilangkan paham rasialisme, seperti timur jauh dari barat. Allah telah memberi kita perintah untuk menjangkau setiap bangsa, suku bangsa dan kaum di dunia. Di dalam Allah, tidak ada prasangka. Karena dari satu darah, Allah telah menciptakan semua manusia, seperti yang dikatakan kitab suci. Dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi akan ada konflik nasional yang terjadi di seluruh dunia. Akan ada kelaparan dan wabah bencana, dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita sedang melihat semuanya sekarang ini. Saya tidak akan memberikan ceramah tentang tanda-tanda zaman. Ini sudah menjadi pengetahuan umum sekarang. Matius 24 ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lalu isu yang terakhir ialah Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh. Ini merupakan nubuatan pada saat itu dan berlaku juga untuk akhir zaman. Pengepungan kedua Roma ini akan menjadi usaha untuk menghancurkan sisa-sisa paham Protestan di muka bumi. Dan apakah itu paham Protestan? Apakah yang dimaksud dengan golongan fundamental Protestan? Yaitu seseorang yang mempercayai setiap kata yang ditulis di dalam firman Allah, dan orang yang meyakini, hukum-hukum Allah berlaku hingga sekarang. Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bukan hanya virus corona yang menyebar luas di dunia sekarang ini. Sekarang ini kita sedang terkena wabah serangan besar-besaran belalang yang akan menghancurkan rantai makanan di Afrika. Dan jutaan belalang yang sedang bergerak dipecahkan oleh teriakan-teriakan para petani dan hantaman panci. Tetapi nampaknya usaha mereka sia-sia. Dan nampaknya akan ada lagi gelombang serangan belalang-belalang ini. Pasti akan ada bencana kelaparan, kita bisa menunggu kedatangannya, ini bukan menakut-nakuti, melainkan suatu nubuatan. Adalah menarik apa yang ditanyakan jaringan berita Voltaire, apa yang sedang dilakukan 30.000 tentara di Eropa tanpa mengenakan masker. Untuk apa penggelaran jumlah sangat besar pasukan militer yang dianggap sebagai latihan? Mengapa semua hal ini sedang terjadi? Mengapa pasukan militer digelar di mana-mana, hanya untuk membantu atau untuk mengendalikan? Apa yang akan mereka katakan di negeri saya sendiri? Bukankah dikatakan, mereka akan memerintah dengan tangan besi dan tidak akan ada toleransi terhadap pembangkangan apapun? Ini bukan hanya untuk membagi-bagikan masker. Jadi di samping tanda-tanda zaman, apakah ada tanda-tanda lain bahwa kita sudah dekat kepada akhir segala sesuatu? Baiklah, marilah kita memberanikan diri menempuh jalan ini.
Bukanlah perkara mudah untuk menempuh jalan ini, tetapi apabila kita berpegang kepada Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, dan tidak menempuh jalan penetapan waktu, maka kita harus membahas masalah ini. Tetapi masalahnya adalah sudah begitu banyak ceramah yang muncul di internet, yang memberikan waktu, tanggal, dan peristiwa yang akan dianggap akan terjadi di dunia. Dan saya akan dengan singkat membahas beberapa di antaranya. Jadi ada beberapa cara bagaimana orang menghitung posisi kita di dalam aliran waktu. Dan ada yang memakai prinsip apotelesmatik. Ini adalah kata yang asing, maka coba saya menerangkannya. Salah satu orang yang memakai prinsip apotelesmatik ini adalah Desmond Ford. Dan tentu saja kita mengetahui, hal ini menimbulkan banyak masalah. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu nubuatan digenapi atau sebagian digenapi, atau tidak digenapi pada waktu yang ditunjuk, bisa digenapi kemudian, kembali terjadi, atau penggenapan yang sesungguhnya. Ini adalah apa yang dituliskannya dalam The Day of Atonement, and the Investigative Judgment, dalam Glacier View Manuscript, tahun 1980, halaman 485. Jadi pemikiran ini mengatakan bahwa nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab memiliki lebih dari satu penerapan, dan dapat memiliki penerapan lain di masa yang akan datang. Nah, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa prinsip ini berlandaskan filsafat Greka. Dan tidak ada keterikatan internal yang merujuk kepada Alkitab. Pandangan ini akan mensejajarkan nubuatan Alkitab dengan Nostradamus. Dan mencampurkan paham masa depan dengan metode berlanjut sejarah Alkitabiah yang dipakai Yesus. Nah, cara yang benar untuk menafsirkan nubuatan Alkitab adalah dengan membiarkan Alkitab berbicara untuk dirinya sendiri. Dan apabila Anda membaca kitab Daniel, terdapat benang sejarah historik yang berjalan di seluruh kitab Daniel. Suatu penggenapan sejarah yang berlanjut sepanjang nubuatan. Ini adalah metode sejarah berlanjut. Dan ini merupakan metode Alkitabiah. Metode selain ini, pasti akan menempatkan kita dalam landasan berbahaya. Mari kita melihat bagaimana Yesus memakainya. Yesus sendiri memakai metode sejarah dalam menafsirkan kitab Daniel, ketika dia mengatakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat." Markus 1 ayat 15. Ayat ini menunjuk kepada penggenapan nubuatan dari nubuatan 70 pekan dari kitab Daniel 9 ayat 24-27, yang meramalkan kedatangan Mesias. Ada nubuatan yang memiliki kerangka waktu, dan yang menyatakan kapan Mesias akan datang. Dan nubuatan itu, ketika Anda menghitungnya, tiba pada tahun 27 Masehi. Yang merupakan tahun yang tepat, ketika Yesus memulai pelayanannya dalam usia 30 tahun. Tetapi kalender kita salah, dan anak-anak yang memahami ensiklopedia akan memberitahu Anda. Jadi waktu ketika Yesus berumur 30 tahun, sebetulnya tahun 27 Masehi. Jadi kita tidak bisa memakai metode ini, prinsip apotelesmatik, karena bagaimana kita bisa menerapkannya. Jadi sebagai contoh, bagaimana Anda bisa menerapkan gambar-gambar dari kitab Daniel pasal 7. Yang merupakan kelanjutan sejarah yang memberitahu bagaimana kerajaan-kerajaan itu akan muncul. Yang pertama adalah seperti singa, Babel, yang kedua adalah seperti beruang, yang adalah Media dan Persia. Yang ketiga sama seperti macan tutul yang memiliki 4 sayap dan 4 kepala, yang adalah kekaisaran Greka. Lalu binatang yang mengerikan, yang adalah Roma, lalu 10 tanduk yang merupakan kekuasaan Eropa. Yang akan keluar dari sistem itu, ini merupakan aliran berlanjut sejarah. Apabila Anda mengambil nubuatan itu dan menerapkannya di masa depan, maka Anda harus memakai gambaran-gambaran itu, dan menunjuk hal-hal lain untuk gambaran-gambaran itu. Jadi sebagai contoh Anda dapat berkata, singa merupakan lambang negara Inggris sekarang ini. Jadi ini pasti merujuk kepada negara Inggris. Dan burung elang akan menjadi lambang negara Amerika Serikat karena memang itu merupakan lambang mereka, dan beruang menjadi lambang Rusia.
Dan Anda bisa memakainya dengan apapun yang Anda ingin masukkan. Itulah cara memakai nubuatan dari Nostradamus. Anda memasukkan segala sesuatu ke dalamnya, tanpa dasar dan hanya menduga-duga. Ini berbahaya dan jangan dilakukan. Prinsip kedua yang dipakai orang-orang. Untuk membuat nubuatan waktu dengan memakai prinsip tahun Yobel dengan menghitung waktu yang tepat untuk akhir zaman. Dan mereka menghitung tahun Yobel dari sejak zaman Adam hingga waktu sekarang ini. Dan telah ada beberapa ceramah membahas hal ini, dan ada orang yang mempercayai bahwa kedatangan Kristus sudah amat dekat, mungkin tahun depan. Atau tahun lainnya, tergantung bagaimana tahun Yobel itu dihitung. Dan mereka memperhitungkan dengan tepat, kapan ketika Paus berbicara di depan dua dewan, di negara Amerika Serikat, dan mereka tiba pada kesimpulan itu. Kembali, bagaimana tepatnya Anda menentukan, dan permasalahannya menjadi begitu rumit. Yang pada akhirnya, Anda harus betul-betul berjuang untuk mengikuti aliran pemikiran. Adalah sangat penting kita mempelajari ayat yang berkata, tidak seorang pun yang tahu hari atau jamnya. Marilah kita melihat ayat itu. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, ini sungguh menarik. 1 Tesalonika 5 ayat 1, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin mereka pasti tidak akan luput. 1 Tesalonika 5 ayat 4, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi Paulus berkata bahwa umat Allah tidak harus terkejut, karena mereka seharusnya sudah mempelajari kitab suci dan mengenal waktunya. Jadi marilah kita melihat ayat ini kembali dalam kitab Matius. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi, bahkan Yesus sendiri pun tidak tahu waktunya. Nah, pada tahun 1865 James White menuliskan sebuah buklet yang berjudul, The Second Advent, kedatangan kedua kali. Dan kode untuk buku itu adalah SEADV, yaitu singkatan dari Second Advent. Dan dia membuat pembahasan yang sangat menarik tentang ayat ini. Mari kita baca apa yang ditulisnya. Banyak orang tergesa-gesa mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa tidak ada apapun yang bisa dipastikan. Sehubungan dengan waktu kedatangan yang kedua. Tetapi dengan mengambil posisi ini, mereka berbuat kesalahan besar, yaitu membuat jenis ayat ini membuktikan terlalu banyak. Bahkan untuk ketidakpercayaan mereka, yang pada waktu yang sama menghadapkan pertanyaan-pertanyaan ini kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang diucapkan Sang Juru Selamat. Yang paling sederhana dan jelas. Kami keberatan dengan posisi ini. Jadi ketika ditanya tentang tanda-tanda zaman, Yesus memberikan jawaban yang melimpah ruah, untuk menjelaskan kondisi seputar kedatangannya. Maka bagaimana kita bisa menafsirkan ayat ini? Apakah ada yang bisa dipelajari dari Alkitab terkait periode kedatangan kedua? Merupakan pertanyaan yang masih mengambang bagi banyak orang. Ini adalah pertanyaan yang serius dan dari subjeknya, patut mendapatkan pengamatan yang seksama dan jawaban yang jujur. Bagaimana Kristus sendiri memperlakukan permasalahan ini? Ketika para murid bertanya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus tidak menegur mereka karena mereka ingin tahu apa yang sengaja disembunyikan dari semua manusia. Bagaimanapun juga, ketika kita kembali ke dalam sejarah, ketika terjadinya kebinasaan dunia pada zaman Nuh, bukankah Nuh tepat memberitahu mereka apa yang akan terjadi? Bukankah waktu juga diramalkan, selama 120 tahun? Tidak,
Yesus menjawab mereka dalam cara yang paling jelas. Yesus bahkan menyatakan akan adanya tanda-tanda dari peristiwa itu, dan menambahkan, apabila engkau melihat semua ini, ketahuilah waktunya sudah dekat, bahkan di ambang pintu. Fakta sederhana, bahwa Tuhan menyebutkan tanda-tanda kedatangannya yang kedua, adalah bukti terbaik bahwa umatnya tidak boleh tetap tidak tahu apa-apa, akan relatif dekatnya peristiwa itu. Ditambahkan kepada bukti ini, pernyataannya bahwa ketika tanda-tanda ini terlihat, umat-umatnya harus mengetahui bahwa hal ini dekat, bahkan di ambang pintu. Dan peristiwa itu menjadi hal yang sangat menarik. Tetapi Yesus melanjutkan, tentang hari itu dan jamnya tidak seorang pun yang tahu. Para malaikat pun yang di sorga tidak tahu, demikian juga anak, kecuali hanya Bapa. Apabila ayat terbukti bahwa manusia tidak akan mengetahui masa dari kedatangan kedua kali, maka ini juga akan membuktikan bahwa para malaikat pun tidak mengetahuinya. Demikian juga anak tidak mengetahui tentang hal itu. Hingga peristiwa itu terjadi, posisi ini membuktikan terlalu banyak hal. Dan saya setuju dengan James White, karena jika Yesus itu satu dengan Bapa, dan sepenuhnya Allah, maka dia harus tahu waktunya. Jadi mari kita lihat bagaimana James White menyelesaikan ini. Jadi sampai peristiwa itu terjadi, posisi ini membuktikan terlalu banyak hal, oleh karena itu tidak membuktikan apapun. Kristus akan mengetahui masa dari kedatangannya yang kedua kali ke dunia ini. Para malaikat kudus yang melayani di sekeliling tahta sorga untuk menerima pesan-pesan relatif bagian yang mereka lakukan dalam penyelamatan manusia, akan mengetahui dari waktu penutupan peristiwa penyelamatan dan demikian juga umat-umat Allah yang sedang menanti-nantikan dan berjaga-jaga akan memahami. Nah, apakah dia sedang bersifat takabur? Mari kita lanjutkan. Sebuah Alkitab versi Inggris lama menulis demikian tentang ayat ini. Tetapi akan hari dan jamnya tidak ada manusia yang memberitahu, tidak malaikat-malaikat yang di surga, tidak anak, hanya Bapa. Ini merupakan pembacaan yang benar, sesuai dengan kritikus yang paling pandai pada zaman itu. Kata, mengetahui, dipakai di sini dalam pengertian yang sama yang dipakai Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa yang bisa dibaca, memberitahu, apa-apa di antara kamu, selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Manusia tidak akan memberitahu hari dan jamnya, para malaikat tidak memberitahu, juga anak tidak, melainkan hanya Bapa yang akan memberitahu. Ada kutipan dalam tulisan Roh Nubuat, di dalam buku Early Writings, di mana Ellen White mengatakan, umat-umat Allah memandang ke atas dan menunggu untuk kedatangan Kristus. Waktunya diberitahukan dengan suara dari sorga. Bapa memberitahu kedatangannya, jadi kita tidak tahu hari maupun jamnya. Selanjutnya dikatakan oleh Campbell. McKnight berargumentasi bahwa kata know, mengetahui, di sini dipakai dalam bentuk kosatif. Dalam pengertian Ibrani konjugasi hiphi, yaitu, membuat diketahui. Jawaban Kristus adalah sama dengan mengatakan, Bapa akan memberitahukannya apabila Ia menghendakinya. Tetapi Bapa tidak menyuruh manusia, malaikat ataupun anak, untuk memberitahu. Dalam pengertian yang dipakai Paulus peristilahan, know, mengetahui. Dalam 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Albert Barnes, dalam catatannya tentang kitab-kitab Injil, berkata, orang-orang lain telah berkata, bahwa kata kerja, know it, mengetahui, kadang-kadang berarti membuat tahu, atau mengungkapkan. Dan bahwa perikop itu berarti, hari dan jamnya tidak satu pun yang memberitahu, para malaikat tidak, anak juga tidak, melainkan hanya Bapa. Benarlah bahwa kata itu kadangkala memiliki arti seperti itu seperti yang ada dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Ini sangat masuk akal. Karena bagaimana mungkin Dia yang adalah Allah, dan yang tidak ada permulaannya, Yesus Kristus tidak mengetahui jam kedatangannya. Nah, sekarang saya akan mencoba memasuki lahan yang sangat bermasalah.
Tetapi apabila kita memegang teguh tulisan roh nubuat, apakah ada hal yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Ini merupakan konsep dari pekan kosmik agung. Dengan kata lain, 6 hari, yang satu harinya menjadi 1000 tahun, jadi 6000 tahun ditambah 1000 tahun masa milenium. Ini merupakan konsep yang sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Kita mendapati dalam kitab Mazmur 90 dan kitab 2 Petrus pernyataan berikut. Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Kitab 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kitab Wahyu merujuk kepada masa milenium 1000 tahun sebanyak 6 kali. Mari kita melihat salah satu dari ayat-ayat itu. Kitab Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ada 6 pernyataan yang berkaitan dengan masa 1000 tahun ini. Ada ayat yang membicarakan tentang iblis yang diikat selama 1000 tahun. Nah, Robert Johnson, ketua dari Departemen Perjanjian Baru di Seminari Teologi Advent hari ke-7 di Universitas Andrews, menulis sebuah artikel tentang topik itu yang dapat ditemukan di halaman web ini. Dan dalam artikel ini, dia menunjukkan beberapa orang dari pioner Advent yang mula-mula, khususnya J.N. Andrews, yang menjadi orang yang percaya teguh dalam prinsip ini. Tetapi konsep ini kemudian ditinggalkan oleh beberapa orang termasuk Uriah Smith. Adalah menarik, di akhir tahun 1899, penerbitan Advent menyatakan dengan tegas bahwa akhir zaman akan terjadi sekitar tahun 1900. Keyakinan ini bahwa akhir zaman akan datang di sekitar waktu yang diperpanjang dengan poin akhir yang dinyatakan bisa disebut penetapan waktu lunak. Yang dikontraskan dengan penetapan waktu yang terbatas, penetapan waktu tegas. Jadi inilah teologinya. Dan teologi ini, walaupun tadinya dipakai oleh pionir-pioner mula-mula, pada dasarnya sudah ditinggalkan. Dan telah menerima liputan pers yang buruk, dan orang-orang menghindarinya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah roh nubuat memberi terang tentang topik ini? Dengan kata lain, saya tahu J.N. Andrews meyakininya, tetapi apakah roh nubuat memberi terang akan hal itu? Kita akan melihat beberapa dari hal ini, dan ini bukanlah penetapan waktu. Saya sama sekali tidak ingin menetapkan waktu. Saya hanya ingin melihat apa yang dikatakan oleh roh nubuat. Dan saya tidak membicarakan waktu atau jamnya. Dan saya tidak tertarik kepada penafsiran nubuatan apapun. Di mana kita mengambil waktu nubuatan dalam kitab Daniel, sebagai contoh, dan membuatnya menjadi waktu yang sesungguhnya dalam masa kita. Ini disebut sebagai sistem futurisme yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita akan melihat waktu kosmik ini, dan saya ingin tahu apa yang dikatakan oleh roh nubuat. Ada pernyataan dalam tulisan roh nubuat sebanyak 42 pernyataan, 74 jika termasuk himpunan, mengenai 6000 tahun. Dan 41 pernyataan dari 4000 tahun dalam tulisan-tulisannya. Nah, bagaimana saya bisa tertarik akan hal ini? Ketertarikan saya dalam pertanyaan-pertanyaan ini datang dari studi saya mengenai penciptaan lawan evolusi. Khususnya yang mengenai umur bumi. Tetapi telah disarankan oleh beberapa orang sarjana bahwa waktu-waktu ini tidaklah bersifat pasti dan hanya berarti. Dengan kata lain, 42 pernyataan atau 74 pernyataan mengenai 6000 tahun. Dan 41 pernyataan dari 4000 tahun. Semuanya tidak dimaksudkan secara pasti. Dan yang hanya berarti, dari mulanya.
Atau, selama masa perjanjian lama. Tetapi sekurang-kurangnya salah satu adalah bersifat pasti. Ketika Ellen White menyatakan, dunia sekarang ini berumur sekitar 6.000 tahun. Ini ada dalam buku Spiritual Gift volume 3, halaman 92. Nah, Ellen White menggunakan frase, sekitar 6.000 tahun, sebanyak 13 kali. Dia juga memakai frase, hampir 6.000 tahun, hanya 1 kali. Dan dia memakai pernyataan, hampir 6.000 tahun, sebanyak 12 kali. Tetapi ada 3 kali, ketika dia menyatakan, lebih dari 6.000 tahun, atau, lewat 6.000 tahun. Nah, pernyataan yang lainnya, hanya berbunyi, selama 6.000 tahun. Saya pernah menjadi anggota perutusan dalam gereja di mana kami mendiskusikan topik penciptaan. Dan saya menghadiri ceramah yang dibawakan oleh beberapa ahli teologi kita, di mana semua topik ini dibicarakan. Dan dalam ceramah itu dinyatakan secara kelompok. Tidak satu pun dari pernyataan ini yang menyatakan 6.000 tahun dapat dipakai untuk menentukan usia bumi. Nah, saya baru saja masuk gereja ini. Dulunya saya seorang penganut teori evolusi, dan dunia saya sudah dijungkir balikan. Sebagai akibat saya mempelajari nubuatan, dan juga studi mengenai asal-usul kita. Dan evolusi, yang tentu saja ada kaitannya dengan usia bumi. Dan ketika saya mendengarkan ceramah itu, yang juga dituliskan ke dalam jurnal, dengan pemikiran yang sama, saya dihadapkan kepada banyak pemikiran yang menyatakan, bahwa bumi berumur sekitar 6.000 tahun. Atau hampir berumur sekitar 6.000 tahun. Atau hampir berumur 6.000 tahun. Tetapi ada 3 pernyataan ini yang menyatakan lebih dari 6.000 tahun. Dan karenanya, ini dinyatakan sebagai bukti-bukti bahwa ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang pasti. Nah, ini menjadi perhatian saya. Tambahan pula, dinyatakan dalam penerbitan itu dan dalam ceramah itu, bahwa dengan pernyataan yang dibuat tentang 6.000 tahun, ada kemungkinan, Ellen White dipengaruhi oleh batasan versi Alkitab King James, yang berisikan tanggal-tanggal usyr, dan oleh karenanya dalam konsep aliran waktu atau periode waktu di mana mereka hidup saat itu, adalah masuk akal bagi Ellen White untuk menerima pernyataan-pernyataan 6.000 tahun tersebut. Dan itu mengganggu saya. Jadi saya mengangkat tangan saya dalam pertemuan itu dan berkata, saya memiliki satu persoalan. Dan inilah masalahnya. Jika Ellen White dipengaruhi oleh catatan dari King James Version, sehingga mengatakan itu 6.000 tahun. Hal-hal lain apakah yang telah bisa mempengaruhinya dalam penulisan roh nubuat? Kalau begitu apakah kita masih bisa mempercayai roh nubuat sebagai sumber yang diilhamkan, atau sebaiknya kita singkirkan saja? Nah, ada dokumen lain yang saat itu juga didiskusikan, dan isunya dijelaskan sebagai berikut. Ya, kami meyakini bahwa Ellen White diilhami. Tetapi dia tidak memiliki otoritas yang sama seperti nabi-nabi yang lain. Dia diilhamkan, tetapi tidak memiliki otoritas yang sama. Itu suatu kontradiksi. Bagaimana seorang nabi diilhamkan, tetapi tidak memiliki otoritas yang sama? Apakah Allah berbicara melalui ilham hanya kepada orang tertentu, dan tidak ada otoritas kepada orang yang lainnya? Apakah ini bersifat eksegesis, penafsiran, ataukah bersifat homilektikal, penguraian? Inilah pertanyaannya. Nah, ini sungguh mengganggu saya, karena mempengaruhi pemikiran tentang usia bumi. Saya sama sekali tidak berpikir tentang apa yang didiskusikan hari ini, hanya tentang usia bumi. Jadi ketika saya pulang ke rumah di Afrika Selatan, dan juga ke universitas saya,
dan memulai ceramah saya tentang penciptaan dan evolusi. Pemikiran ini senantiasa mengganggu saya. Maka saya berdoa dan berkata, Tuhan, ini sungguh tidak masuk akal bagi saya. Bagaimana bisa, hampir atau sekitar 6.000 tahun di satu tempat, dan lebih dari 6.000 tahun di tempat lainnya? Kalau ada yang tidak benar dengan hal ini, maka hendaknya engkau menunjukkannya kepada saya. Karena kalau tidak, saya harus membuang segala sesuatu yang dia tuliskan. Karena kalau misalnya, Ellen White dipengaruhi oleh berbagai angin pengajaran di luar sana, maka bagaimana bisa saya mempercayai roh nubuat? Dan saya memasukkannya dalam file nomor 13 dan pergi. Beberapa tahun kemudian, seorang kolportir memberi saya setumpuk pamflet. Dan saya membacanya. Dan tiba-tiba, saya hampir terjatuh dari kursi yang saya duduki. Karena ada satu pamflet khusus yang menarik perhatian saya. Tetapi sebelum membahas itu, saya mendapati satu pernyataan yang menarik dari biografi. Dengan kata lain ini bukan tulisan Ellen G. White. Karena sudah dinyatakan bahwa Ellen White tidak pernah mendapatkan penglihatan tentang waktu. Mengenai pertentangan ini atau yang menyangkut usia bumi. Tetapi di sini di dalam Biographical Volume 1 Bio 366, kita membaca kalimat berikut. Penglihatan di Lovetts Grove, Ohio, di hari Minggu sore, di pertengahan bulan Maret, tahun 1858 adalah sangat penting. Dalam topik pertentangan besar ini, antara Kristus dan para malaikatnya di satu pihak, dan setan dan para malaikatnya di pihak lainnya. Dilihat sebagai suatu rangkaian rantai peristiwa yang berkaitan erat dan terus berlangsung meliputi masa waktu 6.000 tahun. Jadi dengan kata lain, penglihatan pertentangan besar, sesungguhnya memiliki kerangka waktu ini. Adalah menarik penglihatan ini telah menempatkan para penganut Advent hari ke-7 ke dalam suatu posisi yang unik dengan penglihatan yang jelas. Bekerjanya penyertaan ilahi dalam sejarah dunia kita. Suatu cara pandang yang amat berbeda dari yang seperti dipegang oleh ahli-ahli sejarah sekuler. Yang melihat peristiwa-peristiwa sejarah sebagai rangkaian. Di antara tindakan-tindakan manusia, yang nampaknya hasil dari perkembangan yang kebetulan atau alami. Dengan kata lain, penglihatan ini atau penglihatan-penglihatan lainnya dari pertentangan besar zaman. Menghasilkan suatu filsafat sejarah yang menjawab banyak pertanyaan dan dalam suatu ramalan nubuatan. Yang memberikan jaminan dari kemenangan akhir kebaikan melawan kejahatan. Jadi ini sangat jelas. Jadi mari kita lihat beberapa pernyataan ini, dan apakah yang ada di dalam pamflet yang sudah saya terima. Bagaimana tentang, lebih, atau, lewat 6.000 tahun. Nah, pamflet ini memuat informasi berikut. Warren H. Jones, seorang pustakawan seminari di Universitas Andrews, mengadakan penelitian tentang topik ini, dan mendapatkan kesimpulan bahwa Ellen White meyakini bahwa ada persis 4.000 tahun. Antara penciptaan manusia dan kelahiran Kristus. Dan bahwa posisinya yang konsisten bahwa dunia berumur kurang dari 6.000 tahun. Warren H. Jones, Ellen White and Biblical Chronology, Ministry April tahun 1984, halaman 20-22. Nah, secara pribadi, saya tidak terlalu setuju dengan pernyataannya di dalam sini, dan nanti akan dibahas alasannya. Karena dia mengambil dari kelahiran Kristus dan saya meyakini ini bukan cara yang benar yang dipakai Ellen White, tetapi anggap saja benar, Ellen White sungguh meyakini 4.000 tahun dan 6.000 tahun. Nah, bagaimana dengan tiga pernyataan itu? Yang pertama saya dapati dari Historical Sketches, halaman 133. Lebih dari 6.000 tahun dari praktek yang terus-menerus. Ini berbicara tentang kesempatan iblis. Pernyataan ini tidaklah membahas tentang usia bumi atau waktu sejak kejatuhan. Melainkan dengan berapa lama iblis telah melakukan perbuatan penipuan. Dan tentu saja penipuan dimulai di sorga, yang bisa saja telah berlangsung ratusan tahun, mungkin saja. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan umur bumi, melainkan berapa lama iblis telah melakukan perbuatan penipuan. Dan di mana dia telah menipu sepertiga jumlah para malaikat.
Jadi itu adalah pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua berasal dari The Story of Jesus, yang dikatakan, dan lebih dari 6.000 tahun. Dalam bentuk keindahannya dan karunia pemeliharaannya, bumi telah menyaksikan kasih pencipta. Nah, ini kedengarannya bisa menimbulkan masalah, tetapi apabila Anda mempelajarinya. Pernyataan ini berasal dari pasal The Home of the Sabbath, yang membahas bumi baru, ketika bumi akan berusia 7.000 tahun. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan masa dosa selama 6.000 tahun. Nah, pernyataan yang ketiga adalah yang paling menimbulkan masalah. Pernyataan ini berasal dari Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 154 dan menyatakan, pelanggaran berkelanjutan dari manusia selama lebih dari 6.000 tahun. Pada tahun 1977, Dr. Robert Gentry dari Earth Science Associates menghubungi White Estate, membahas tentang pernyataannya, dan diberitahu bahwa ini merupakan kesalahan penyalinan. Dan bahwa sumber asli pertamanya pertama kali diambil, Testimonies, volume 3, halaman 491, 492, tidaklah memuat kata over, atau lebih. Tambahan pula, Ellen White tidaklah memakai kata lebih ketika dia memakai materi yang awal untuk menulis buku Kerinduan Segala Zaman. Jadi dengan kata lain, tiga pernyataan itu tidak membantah posisi Ellen White bahwa bumi hampir berumur 6.000 tahun. Mari kita melihat apa yang dikatakan tulisan Roh Nubuat. Kembali saya menegaskan, saya tidak sedang menetapkan waktu. Saya mempelajari tulisan Roh Nubuat, saya ingin mengetahui apa yang dikatakan Nabi. Saya tidak ingin mengetahui apa yang ahli teologi pikirkan tentang apa pemikiran Nabi. Atau apa yang mempengaruhi Nabi. Saya hanya ingin tahu, apa yang dikatakan Ellen White. Jadi marilah kita bertanya, menurut tulisan Roh Nubuat, berapa lama dosa akan berkuasa? Di sini ada pernyataan, setelah 6.000 tahun adanya dosa, bumi akan dibaharui. Ini dari buku, The Adventist Home, Rencana Besar Keselamatan. Menghasilkan dengan membawa penuh kembali dunia ke dalam penyertaan Allah. Segala yang hilang karena dosa akan dipulihkan. Bukan hanya manusia, melainkan juga bumi akan ditebus, dan yang akan menjadi tempat tinggal kekal dari orang-orang yang menurut. Selama 6.000 tahun, setan telah berjuang untuk mempertahankan kepemilikan bumi. Sekarang tujuan Allah yang mula-mula dalam penciptaan bumi akan digenapi. Orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan mengambil alih kerajaan, dan memilikinya untuk selama-lamanya. Nah, saya mau kembali ke pernyataan ini nanti. Tetapi poin untuk diskusi sekarang ini ialah, Ellen White dengan pasti menyatakan bahwa selama 6.000 tahun, setan telah berjuang untuk mempertahankan kepemilikan atas bumi. Ini adalah pernyataan yang sangat jelas. Jadi pertanyaan saya sekarang adalah, menurut tulisan Roh Nubuat, di manakah kita dalam aliran waktu? Nah, kapankah sesuai tulisan Roh Nubuat, masa 6.000 tahun telah terjadi setelah kejatuhan manusia? Baiklah, mari kita mulai dengan pernyataan 4.000 tahun. Pada waktu pembaptisan Kristus, menurut Roh Nubuat, dosa telah berkuasa selama 4.000 tahun. Dan itu pada tahun 27 Masehi. Mari kita pastikan, karena banyak pembahasan hal ini di luar sana. Yang memberikan penanggalan, apakah dari perhitungan sejak kelahiran Kristus, seperti yang sudah kita lihat? Atau dari penyaliban, atau dari periode masa di antaranya? Saya ingin mengetahui dengan tepat. Saya tidak mau tahu apa yang menurut orang dikatakan Ellen White. Jadi kita mesti berhati-hati dalam cara pendekatannya. Kristus di padang belantara pencobaan, mari kita berhenti di sini. Tahun berapakah itu? Kristus memasuki padang belantara pencobaan, langsung setelah pembaptisannya, dan itu terjadi pada tahun 27 Masehi. Mari kita pastikan, Kristus, di padang belantara pencobaan,
berdiri di dalam posisi Adam untuk menghadapi pencobaan yang Adam telah gagal menghadapinya. Di sini Kristus menang atas nama orang berdosa, 4.000 tahun setelah Adam memutar punggungnya meninggalkan cahaya tempat tinggalnya. Jadi sejak kejatuhan Adam, sampai kepada pencobaan di padang belantara, yang terjadi pada tahun 27 Masehi, merupakan periode masa sejak kejatuhan Adam. Terpisahkan dari hadirat Allah, keluarga manusia telah meninggalkan masing-masing generasinya. Semakin jauh dari kemurnian dan hikmat dan pengetahuan yang mula-mula yang dimiliki Adam di Taman Eden, Kristus menanggung dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan manusia yang ada ketika Kristus datang ke bumi ini untuk menolong manusia. Demi keuntungan manusia, dengan kelemahan-kelemahan manusia berdosa pada dirinya, Kristus harus menahan pencobaan iblis di semua aspek yang dapat menyerang manusia. Jadi tepat 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam, sampai kepada pencobaan di padang belantara. Mari kita baca yang lain. Juru selamat dunia tidak lagi berseteru dengan setan, yang diusir keluar dari surga karena dia sudah tidak layak untuk tinggal di sana. Setan yang mempengaruhi para malaikat Allah melawan penguasa agung, dan melawan anaknya. Pemimpin mereka yang dikasihi, dan menggiring simpati mereka kepada dirinya sendiri, mampu melakukan penipuan apa saja. Selama 4.000 tahun, dia sudah berperang melawan pemerintahan Allah. Dan telah berkembang dalam keterampilan dan kuasanya untuk menipu. Kembali, di sini setan akan mencobai Yesus di padang belantara pencobaan. Dan setan telah menjalankan masa 4.000 tahun. Untuk memikirkan bagaimana cara menjatuhkan Yesus, sama seperti dia telah menjatuhkan Adam. Coba kita pastikan, di tepi sungai Yordan, suara dari sorga, yang disertai perwujudan dari kemuliaan kekal, mengumumkan Kristus sebagai anak dari yang kekal. Ini adalah baptisan Yesus, ketika suara dari sorga datang dan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Jadi kita memiliki penanggalan, tahun 27 Masehi. Setan secara pribadi menghadapi pemimpin kerajaan yang dia ingin gulingkan. Jika setan gagal, dia tahu dia akan hilang. Karenanya kuasa pencobaannya disesuaikan dengan hebatnya sasaran yang bisa membuat dia kalah atau menang. Untuk selama 4.000 tahun. Nah, dengarkan baik-baik. Sejak pengumuman dibuat bagi Adam, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, setan telah merencanakan cara-cara penyerangannya. Kita memiliki waktu yang tepat dalam pernyataan ini. Dari sejak kejatuhan Adam, hingga masa pengalaman Yesus di padang belantara, adalah tepat 4.000 tahun, dengan kata lain sampai masa baptisan Yesus. Mari kita melihat Alkitab dan tulisan roh nubuat, ketika kegenapan waktu tiba. Allah mengirimkan anaknya, untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum. Sehingga kita bisa mendapatkan pengangkatan anak. Galatia 4 ayat 4-5. Ketika genap waktunya, kita harus mengetahui apa yang dimaksudkannya. Kedatangan Juru Selamat telah diramalkan di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa mendengar janji itu, mereka berharap akan kegenapannya yang segera. Dengan kata lain, janji itu yang sekarang telah memakan waktu 4.000 tahun, akan digenapi. Mereka dengan sukacita menyambut anak pertama mereka yang lahir, dengan berharap dia menjadi pembebas. Tetapi penggenapan janji itu tertunda. Orang-orang yang pertama menerima janji itu, mati tanpa melihatnya. Dari sejak zaman Henoh, janji itu diulang-ulangi melalui para bapa dan nabi, tetap berharap akan kedatangannya. Tetapi dia tidak juga datang. Nubuatan Daniel menyatakan waktu dari kedatangan Kristus. Jadi nubuatan Daniel menyatakan waktu dari kedatangan Kristus. Dari sejak janji itu dibuat bahwa dia akan meremukkan kepala ular. Tetapi tidak semua orang dengan benar menafsirkan pekabaran ini. Abad berganti abad berlalu, suara-suara para nabi berhenti. Tangan penindas menekan berat kepada bangsa Israel, dan banyak yang akan berseru. Sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Yehezkiel 12 ayat 22. Jadi keadaan yang bagaimanakah, yang umum kelihatan pada kedatangan pertama Kristus?
Jadi sekarang kita mengetahui waktunya, tepat 4.000 tahun, sejak kejatuhan Adam. Sesuai dengan catatan tulisan Roh Nubuat. Harap dicatat, bukan berdasarkan saya, melainkan berdasarkan tulisan Roh Nubuat, tepat 4.000 tahun hingga tiba kepada pembaptisan Yesus Kristus. Nah, bagaimanakah keadaannya? Ketika kegenapan waktu tiba, Allah mengirimkan anaknya. Pemeliharaan ilahi telah mengatur pergerakan bangsa-bangsa. Apakah Anda tidak berpikir bahwa Allah melalui campur tangannya, akan mengatur arah pergerakan bangsa-bangsa di zaman kita? Dan meningkatnya keaktifan dan pengaruh manusia, hingga dunia siap menyambut kedatangan pembebas. Bangsa-bangsa dipersatukan di dalam satu pemerintahan. Ini merupakan poin yang penting. Itu adalah sistem Roma. Satu bahasa dipakai alat untuk berbicara dengan luas, yang di mana-mana diakui sebagai bahasa kesusastraan. Dari semua negara, orang-orang Yahudi yang terserak datang berkumpul ke Yerusalem untuk perayaan tahunan. Dan ketika mereka kembali ke tempat pengembaraan mereka, mereka dapat memberitakan ke seluruh dunia kabar dari kedatangan Mesias. Mari kita arahkan ini kepada zaman kita. Bangsa-bangsa dipersatukan di bawah satu pemerintahan. Ini belum tepat sama. Satu bahasa dipakai secara meluas. Bahasa Inggris pada zaman kita. Dan orang-orang Yahudi terserak di antara bangsa-bangsa. Allah memiliki umat-umatnya yang terserak di antara bangsa-bangsa. Kita telah mengalami banyak dari keadaan-keadaan ini. Kejadian 11 ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara. Ini adalah menara Babel, ketika manusia dipersatukan menjadi satu kesatuan. Yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi usaha ini untuk mempersatukan, Allah telah mencegahnya. Pada masa ketika Yesus datang, hanya ada satu bangsa yang memerintah hampir dimanapun. Dan pada kedatangan Yesus kedua kali, ini akan sama. Mari kita melihat pernyataan ini. Ini berasal dari Handelsblatt di Jerman. Dan adalah menarik, mereka menunjukkan Uni Eropa sebagai menara Babel, dengan air yang bergejolak di sekitarnya, dengan bencana virus corona. Dan di pojoknya ada tulisan yang berkata, kita mesti memiliki kepemimpinan global. Kita harus bersatu. Kita sedang membangun menara Babel. Disinilah mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah kota. Ini dari Patriarchs and Prophets, para bapa dan nabi, halaman 118. Dan di dalamnya ada menara yang menjulang ke langit yang akan dianggap sebagai keajaiban dunia. Proyek ini dirancang untuk mencegah orang-orang terserak ke dalam koloni-koloni di luar negeri. Allah telah memerintahkan agar manusia terserak ke seluruh bumi, untuk mengisi dan menaklukkannya, tetapi para pendiri Menara Babel ini bertekad menyatukan komunitas mereka ke dalam satu tubuh. Dan untuk mendirikan suatu kerajaan yang akhirnya akan meliputi seluruh bumi. Satu raja. Seorang pemimpin moral. Apakah kita memiliki tokoh semacam ini, di mana setiap orang berkumpul kepadanya dan meminta petunjuk moral di zaman di mana kita hidup? Jadi kota mereka akan menjadi ibu kota dari kekaisaran universal. Kemuliaannya akan menarik kekaguman dan penghormatan dunia, dan yang membuat pendirinya menjadi terkenal. Menara megah yang menjulang ke langit, dimaksudkan sebagai monumen untuk kekuasaan dan hikmat para pendirinya. Mempertahankan ketenaran mereka sampai kepada generasi yang terakhir. Nah, di sini ada Yuval Noah Harari, seorang pengarang yang sangat terkenal. Dan dia berkata, kami menginginkan suatu dunia yang sama sekali berbeda setelah virus corona. Dan dalam perjuangan melawan pandemik ini, kita memerlukan satu kepemimpinan dunia. Dari sumber, Catholic Herald. Rencana Allah adalah untuk mempersatukan seluruh umat manusia, kata Paus. Jadi Paus sedang menghimbau untuk persatuan ini. Dan di sini Warta Katolik, dikatakan, Paus menghendaki semua orang agar bersatu karena pandemik corona.
Semua ini merupakan tanda-tanda penting yang akan membuat keadaan menuju kepada kondisi yang tepat. Yang digambarkan Alkitab pada kedatangan Kristus yang pertama. Ini adalah Gordon Brown, mantan Perdana Menteri Inggris. Dia menghimbau bagi dibentuknya pemerintahan global untuk mengatasi virus corona. Mantan Perdana Menteri Partai Buruh yang sedang berada di pusat usaha-usaha internasional untuk mengatasi akibat nyaris keruntuhan bank-bank pada tahun 2008. Mengatakan, kita memerlukan pemerintahan global. Apakah hanya dia yang berkata demikian? Tidak. Angela Merkel menghimbau untuk diadakannya suatu tatanan dunia baru. Ini adalah judul-judul berita yang berteriak kepada kita. Kissinger berkata, bahkan Amerika Serikat tidak bisa mengatasi COVID-19 sendirian. Solusinya, tatanan dunia baru global, tentu saja. Kita memerlukan tatanan dunia baru. Dia selalu berbicara tentang ini. Dia berumur 96 tahun. Dan tetap mengkhotbahkan tatanan dunia barunya. Dan dunia akan berbeda, setelah virus corona. Dan kita akan menuju kepada keadaan yang sama seperti dulu. Bisa saja berbeda, saya tidak tertarik akan seperti apakah tatanan dunia baru ini kelihatannya. George Bush Senior pernah mengatakan tidak akan pernah ada negara yang menyerahkan kedaulatannya satu titik pun. Tetapi komunikasi dan cara-cara bagaimana hal-hal akan berlaku, akan berbeda. Obama menjatuhkan bom virus corona, ini disebabkan oleh perubahan iklim. Dan Obama adalah orang yang memberikan dukungan kepada Paus ketika memberikan pidatonya. Obama adalah orang yang membuat topik ini menjadi terkenal. Dan adalah menarik bahwa Erdogan mengatakan, dia bekerja sama dengan Putin. Dan dia bersama Trump dan Putin, sebagai para pemimpin dari Timur Tengah. Mereka akan menciptakan suatu tatanan baru. Bagaimana nampaknya tatanan itu tidak menjadi soal. Kita sedang melihat tanda-tanda zaman. Salah satu tanda besar sebelum akhir segala sesuatu, setan harus menyamar menjadi Kristus sebelum kedatangannya. Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Suatu kuasa yang bekerja dari bawah adalah yang akan membawakan adegan besar terakhir dalam drama setan datang menyamar menjadi Kristus. Dan yang bekerja dengan segala tipu daya dari orang-orang berdosa yang mengikatkan diri mereka bersama-sama dalam masyarakat rahasia. Ketika saya membaca hal ini dan mendengar orang-orang ini yang berkata tentang teori konspirasi, kita tidak sedang menghadapi teori konspirasi. Kita sedang menghadapi penggenapan nubuatan. Sebagai puncak tindakan dari drama besar penipuan, setan sendiri akan menyamar sebagai Kristus. Gereja telah lama mengakui untuk menyambut kedatangan juru selamat sebagai penggenapan dari pengharapannya. Sekarang penipu lihai itu akan membuat seolah-olah Kristus telah datang. Di berbagai belahan bumi, setan akan menyatakan dirinya di antara manusia, sebagai makhluk yang berpenampilan agung dengan terang yang menyilaukan. Menyerupai penggambaran anak Allah yang diberikan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Ini merupakan nubuatan masa depan. Kemuliaan yang melingkupinya tidak terbantahkan yang bisa dilihat mata manusia. Teriakan kemenangan bergema di udara, Kristus telah datang. Kristus telah datang, orang-orang menyembah sujud di hadapannya, sementara dia mengangkat tangannya dan mengucapkan berkat kepada mereka. Ini dari buku Kemenangan Akhir. Sama seperti Kristus memberkati murid-muridnya ketika dia masih berada di bumi. Suaranya lembut dan menenangkan, penuh irama. Dalam nada yang lemah lembut dan penuh kasih, dia membawakan kebenaran sorgawi yang sama dengan penuh kasih. Seperti yang diucapkan juru selamat, dia menyembuhkan penyakit orang-orang, lalu. Dalam penyamaran tabiatnya yang seperti Kristus, dia menyatakan telah mengubahkan hari Sabat ke hari Minggu. Dan memerintahkan semua orang untuk menguduskan hari yang sudah dia sucikan. Dia menyatakan orang-orang yang terus bertekad menguduskan Sabat hari ketujuh. Sedang menghujat namanya karena menolak untuk mendengar para malaikatnya yang dikirimkan kepada mereka dalam terang dan kebenaran. Ini merupakan penipuan yang besar dan hampir tak tertahankan. Sama seperti orang-orang Samaria yang diperdayai oleh Simon Magus. Halayak ramai, dari yang terkecil sampai yang terbesar akan mengikuti penyihiran ini dan berkata, ini adalah kuasa besar Allah. Jadi dengan kata lain, topik tentang undang-undang kepausan telah dinyatakan ketika penampakan ini terjadi. Berapa dekat kita kepada penampakan ini?
Bukankah ini menarik? Bahwa seorang rabi Israel berkata, dia sudah mengadakan pertemuan dengan Mesias. Dan ini berasal dari tanggal 20 Februari tahun 2020, tahun ini. Rabi Yakov Zishotz pada hari Minggu memberitahu penyiar radio keagamaan, Radio 2000 bahwa Rabi Chem Kanievsky baru-baru ini memberitahu dia bahwa Kanievsky sudah mengadakan kontak dengan Mesias. Untuk memahami mengapa orang-orang Yahudi yang religius menganggap hal ini serius, adalah penting untuk mengetahui bahwa Rabi Chem Kanievsky dianggap sebagai salah satu dari 2 atau 3 rabi ternama dari masyarakat ultra-ortodoks Yahudi di Israel. Dan Rabi Zishotz berkata bahwa Kanievsky dan rabi-rabi mistis tersembunyi lainnya telah memberinya tugas agar memberi informasi kepada umum dari kedatangan Mesias yang sudah di ambang pintu. Rabi Zishotz memulai wawancaranya selama 3 jam yang menggebu-gebu dengan sebuah peringatan. Proses penebusan akan segera terjadi dengan sangat cepat dalam langkah yang cepat. Peristiwa-peristiwa yang terakhir akan berlangsung dengan amat cepat. Adalah penting agar orang-orang tetap tenang dan siap untuk bertindak semestinya dalam waktu yang tepat. Selalu ada Mesias yang berpotensi dalam setiap generasi dan ada orang-orang saleh yang mengetahui dengan pasti siapa dia, dan tentu saja ini berlaku juga untuk generasi ini. Menyampaikan hal ini sekarang bahwa Mesias itu sudah lebih dekat daripada yang pernah terjadi, merupakan masalah hidup atau mati. Pernahkah Anda mendengar tentang Gog dan Magog? Itulah apa yang akan segera terjadi. Sekarang ini, keadaan sangat genting dari apa yang bisa Anda bayangkan. Setiap orang haruslah mengetahui, apakah mereka akan berada di dalam, atau apakah mereka akan ditinggalkan di luar. Lalu dia melanjutkan dengan menegaskan ada rabi yang bernama Dovkok. Seperti yang dikenal banyak orang sebagai orang yang saleh. Dia merupakan salah satu orang-orang terbesar dalam angkatan kita. 10 tahun silam ketika negara Israel sedang mengalami masa kekeringan dahsyat. Ada orang yang bertanya kepada Rabi Kok kapankah Laut Galilea akan kembali penuh. Kata Rabi Zishotz. Rabi Kok menjawab bahwa ketika Mesias datang, Laut Galilea akan penuh. Dalam beberapa pekan, Laut Galilea akan penuh untuk pertama kalinya sejak Rabi Kok membuat pernyataan ini. Dan saya juga menyatakan bahwa Netanyahu akan merupakan presiden yang terakhir. Nah, saya tidaklah memakai semua ini sebagai penetapan waktu. Saya memakai ini sebagai informasi latar belakang, bahwa keadaan yang digambarkan di dalam kitab suci dan tulisan roh nubuat, sudah matang. Semuanya ada di sana bagi kita, untuk kita ketahui. Tidak sedikit pun saya percaya pada penglihatan Israel ini. Saya hanya melihat kepada tanda-tanda yang kita diberitahu untuk lakukan, dan mencoba untuk membawakan pekabarannya. Jadi pertanyaan saya adalah, apabila Kristus telah datang tepat 4.000 tahun setelah Adam jatuh dalam dosa. Dan apabila kita menambahkan 2.000 tahun. Mungkinkah dunia ini berakhir di tahun 2027 menurut perhitungan ini? Karena ingat, Kristus datang di tahun 27 Masehi, ketika 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam berakhir. Dan ditambahkan kepada itu 2.000 tahun, agar menjadi 6.000 tahun, akan membawa kita ke tahun 2027. Dan sebelum saya menuju kepada hal itu, dan ingat saya tidak menetapkan waktu, saya hanya mengutip tulisan roh nubuat. Saya ingin kita melihat kepada pernyataan yang sebelumnya kita rujuk. Dan tadi saya berkata, kita akan kembali kepada hal itu. Mari kita melihatnya dengan teliti. Ini adalah suatu pernyataan tentang, setelah 6.000 tahun berlangsungnya dosa, bumi akan dibaharui. Rencana agung penyelamatan berhasil membawa bumi kembali sepenuhnya kepada perkenaan Allah. Semua yang hilang oleh dosa akan dipulihkan. Bukan hanya manusia, tetapi bumi juga ditebus yang akan menjadi tempat tinggal kekal bagi orang-orang yang menurut. Selama 6.000 tahun, setan telah berjuang untuk mempertahankan kepemilikan bumi. Sekarang, tujuan Allah yang mula-mula dalam penciptaan bumi akan tercapai. Orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan memiliki kerajaan itu untuk selama-lamanya hingga masa kekekalan. Apakah konteks pernyataan ini? Ini ada dalam konteks pemulihan yang terakhir. Ketika orang-orang kudus akan memiliki kerajaan ini dan bumi untuk selama-lamanya.
Jadi ini setelah masa 1000 tahun, milenium, ketika bumi akan dipulihkan dalam keadaannya yang mula-mula. Tetapi bahkan setelah masa 1000 tahun, milenium, periode waktu di mana setan telah memerangi pemerintahan ini, adalah selama 6000 tahun. Untuk selama 6000 tahun, setan telah berjuang untuk mempertahankan kepemilikan bumi. Jadi ini adalah kerangka waktu dari perjuangannya secara total. Nah, ingat selama masa 1000 tahun, milenium, setan tidak bisa berjuang. Dia terbelenggu selama masa 1000 tahun. Dia berada dalam keadaan tidak aktif. Dia tidak memiliki kuasa untuk melakukan apa-apa. Jadi bagaimana kita bisa memahami hal ini? Mari kita melihat persiapan setan untuk peperangan yang terakhir. Ini adalah tulisan saya. Ketika orang-orang jahat dibangkitkan, setan memiliki waktu untuk menyiapkan mereka bagi peperangan. Apabila tahun 2027 merupakan akhir dari masa 6000 tahun peperangan melawan Allah, maka hal ini di luar waktu persiapan yang dibutuhkan setelah orang-orang jahat dibangkitkan. Apakah mungkin, saya hanya bertanya, bahwa waktu dapat diputus dari 6000 tahun sebelum tahun 2027? Jika demikian, maka Kristus harus datang di waktu sebelum tahun 2027 untuk memungkinkan hal ini. Apabila kita mengambil nubuatan dalam tulisan roh nubuat sebagai hal pasti ketika berkaitan dengan waktu. Nah, dalam Roma 9 ayat 28 dikatakan, sebab apa yang telah difirmankannya, akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Karena pekerjaan singkat akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Jadi akan ada masa ketika Tuhan melakukannya dengan singkat. Ada pernyataan lainnya dalam tulisan roh nubuat, orang-orang yang tidak tertarik bagi pekerjaan Allah di bumi tidak akan pernah bisa menyanyikan lagu kasih yang membebaskan di sorga. Saya melihat pekerjaan cepat yang Allah sedang kerjakan di bumi akan segera diputus, dihentikan, dalam kesalehan. Dan bahwa para pesuruh mesti berjalan cepat-cepat untuk mencari kawanan domba yang tercerai-berai. Kita memiliki pekerjaan yang mesti dilakukan. Saya akan kembali mengingatkan, ini bukanlah penetapan waktu, melainkan biarkan saja Alkitab dan tulisan roh nubuat berbicara bagi dirinya sendiri. Wahyu 20 ayat 3 berkata mengenai iblis. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi disinilah 1000 tahun istirahat penuh. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi setelah masa 1000 tahun, akan ada waktu sedikit, ketika dia akan kembali aktif. Tetapi ketika tiba pada masa pemulihan bumi, setan akan telah aktif selama tepat 6000 tahun. Sesuai pernyataan yang sebelumnya. Nah, bagaimanakah tentang waktu yang sedikit lamanya? Wahyu 20 ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan dia akan bisa kembali memulai untuk menipu bangsa-bangsa. Ini adalah versi Alkitab. Sekarang mari kita melihat tulisan roh nubuat. Ini adalah setelah masa 1000 tahun, kota Allah telah turun ke bumi ini. Suatu dataran telah diciptakan ketika kaki Yesus mendarat di Bukit Zaitun. Dan kota telah turun ke wilayah yang sudah dimurnikan ini. Lalu apa yang terjadi? Lalu Yesus bersama-sama para malaikat kudus yang menyertainya meninggalkan kota itu. Para malaikat mengelilingi pemimpin mereka dan mengawalnya dalam perjalanannya. Dan iring-iringan umat yang ditebus mengikutinya. Lalu dengan keagungan yang dahsyat, Yesus memanggil orang-orang jahat yang mati. Dan mereka muncul dengan tubuh lemah yang sama, dan sakit-sakitan sama seperti ketika mereka masuk ke kubur. Sungguh suatu pemandangan. Dalam kebangkitan yang pertama, semua muncul dengan tanda-tanda hidup kekal, tetapi pada kebangkitan kedua tanda-tanda kutuk terlihat pada semua orang. Ini adalah tepat sesuai dengan penggambaran Alkitab tentang kebangkitan yang kedua. Para raja dan kaum bangsawan bumi, yang jahat dan yang berdosa, yang berpendidikan dan yang tak berpendidikan, muncul bersama-sama. Semuanya memandang kepada anak manusia, dan orang-orang yang menghina dan mengolok-olok Yesus, yang menaruh mahkota duri di dahi Yesus yang suci.
Dan yang memukul memakai bulu, akan memandang kepadanya dalam kemegahannya menjadi raja. Orang-orang yang meludahinya pada jam pengadilannya sekarang berbalik dari tatapannya yang menyelidik dan dari kemuliaan wajahnya. Orang-orang yang memakut tangan dan kakinya sekarang melihat tanda bekas penyalibannya. Orang-orang yang menusuk lambung melihat tanda bekas kekejaman mereka kepada tubuhnya. Dan mereka mengetahui, dialah orang yang mereka telah salibkan dan ejek dalam penderitaannya yang terakhir sebelum kematiannya. Lalu terdengarlah seruan kesengsaraan yang nyaring dan tak berakhir. Dan mereka melarikan diri untuk sembunyi dari hadapan raja di atas segala raja, dan tuan di atas segala tuan. Semuanya berusaha bersembunyi di batu-batu karang, untuk melindungi diri mereka dari kemuliaan dahsyat dari Dia yang pernah mereka rendahkan. Dan karena terpesona dan takut oleh kemuliaannya yang luar biasa, mereka bersama-sama berseru, dan dengan suara yang sangat jelas berseru. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Lalu Yesus dan para malaikat kudus, disertai oleh para orang-orang kudus, kembali masuk ke dalam kota. Dan ratapan pahit dan tangisan dari orang-orang jahat yang terkutuk memenuhi udara. Lalu saya melihat kembali setan melakukan pekerjaannya. Jadi disinilah masa ketika setan kembali berusaha merebut kembali pemerintahan Allah dari tangan Yesus. Dan masa itu, masa ketika dia berperang melawan Allah adalah tepat 6.000 tahun, sesuai dengan pernyataan yang terdahulu. Dia mengelilingi umat-umatnya, dan membuat yang lemah menjadi kuat. Dan memberitahu mereka bahwa dia dan para malaikatnya kuat. Dia menunjuk kepada jutaan orang yang tak terhitung yang telah dibangkitkan. Terdapat serdadu-serdadu tangguh dan raja-raja yang sangat terampil dalam mengadakan peperangan dan yang telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Ada juga raksasa-raksasa kuat dan orang-orang tangguh yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Ada Napoleon yang sombong dan penuh ambisi, yang kedatangannya telah menyebabkan kerajaan-kerajaan gemetar. Ada juga orang-orang berperawakan tinggi dan mempesonakan yang telah kalah dalam peperangan di dalam ambisinya untuk menaklukkan. Ketika mereka keluar dari kubur mereka, mereka kembali menyambung pikiran mereka yang terputus karena kematian. Mereka memiliki keinginan yang sama untuk menaklukkan yang menguasai mereka ketika mereka mati. Setan berunding dengan para malaikatnya, lalu dengan raja-raja dan para penakluk dan orang-orang gagah. Lalu dia memandang tentaranya yang banyak dan mengatakan kepada mereka, bahwa rombongan di dalam kota itu kecil dan lemah. Dan bahwa mereka bisa naik dan merebutnya, dan membuang para penghuninya dan merebut kekayaan dan kemuliaannya bagi diri mereka. Setan berhasil dalam menipu mereka, dan dengan segera semuanya mulai mempersiapkan diri mereka untuk peperangan. Banyak terdapat orang-orang terampil dalam kelompok sangat besar dari para serdadu dan mereka membuat berbagai peralatan perang. Ini memerlukan waktu. Peralatan persenjataan apakah yang akan mereka buat? Apakah mereka akan membuat pedang? Ataukah ada orang-orang jenius yang akan membuat senjata nuklir untuk mencoba menaklukkan musuh mereka? Lalu dengan setan sebagai pemimpin mereka, kelompok besar orang bergerak. Raja-raja dan serdadu mengikuti dekat setan, dan kelompok orang banyak mengikuti dalam kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok ada pemimpinnya, dan dengan teratur mereka berbaris di atas permukaan bumi yang terpecah-pecah menuju ke kota kudus. Pertanyaan saya adalah, berapa lama waktu yang diperlukan setan, untuk mengorganisir para serdadu yang sangat banyak ini? Untuk mengaturnya dalam kelompok-kelompok untuk menunjuk para pemimpinnya, untuk membuat senjata perang yang diperlukan dalam peperangan kosmik yang besar ini. Yesus menutup pintu gerbang kota, dan kelompok besar para serdadu ini mengepungnya. Dan mengatur barisan mereka sendiri, untuk menghadapi peperangan yang sengit. Dan saya pernah berkunjung ke teater Jesuits yaitu Hollywood. Dan melihat begitu banyak film tentang bumi yang dihancurkan sama sekali. Dan bagaimana mereka menciptakan berbagai persenjataan dan memproduksi segala hal yang diperlukan untuk peperangan yang penghabisan ini. Di mana di dalam film-film, mereka selalu berhasil. Tetapi dalam kisah Alkitab ini, keadaannya terbalik. Yesus dan para penghuni sorga dan semua orang kudus, dengan mahkota mereka yang berkilau-kilauan di atas kepala mereka, naik ke atas tembok kota kudus. Yesus dengan suara yang agung, berkata, "Lihatlah, kalian orang-orang berdosa, upah bagi orang benar. Dan lihat umat-umat tebusanku, upah dari orang-orang jahat.
Kelompok sangat besar orang-orang memandang kelompok yang dimuliakan di tembok-tembok kota kudus. Dan ketika mereka menyaksikan kemuliaan dari mahkota mereka yang gemerlapan dan melihat wajah mereka dipenuhi cahaya kemuliaan, mencerminkan gambar Yesus. Lalu memandang kemuliaan yang luar biasa dan keagungan Raja dari segala raja dan Tuan dari segala tuan, semangat mereka memudar. Perasaan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga dan kemuliaan itu memenuhi hati mereka. Dan mereka menyadari bahwa upah dosa ialah maut. Mereka melihat kelompok orang-orang yang kudus, dan berbahagia yang sudah mereka hinakan, didandani dengan kemuliaan, kehormatan, dan hidup kekal. Sementara mereka di luar kota kudus, dengan segala hal jahat dan kekejian, lalu Alkitab berkata, maka turunlah api dari sorga dan membakar mereka semua. 6.000 tahun. Jika diperlukan waktu untuk menyiapkan angkatan perang ini, berapa lama waktu yang diperlukan, saya tidak tahu. Saya tidak ingin menghitung waktunya. Jadi apabila kita sekarang berada di tahun 2020, dan masa 6.000 tahun akan berakhir pada tahun 2027. Apabila kita mengambil pekabaran itu dalam waktu yang terus berlangsung, dan menurut tulisan Roh Nubuat, masa 6.000 tahun itu akan berakhir pada tahun 2027. Tetapi periode masa itu dipotong, dan ditambahkan kepada porsi waktu ini. Ketika setan menyiapkan angkatan perangnya, maka berapa lama waktu yang akan dipotong, saya tidak tahu. Apakah tempo 1 tahun akan cukup untuk mengorganisir angkatan perang yang sangat besar itu, untuk membangun senjata peperangan, untuk menghidupkan orang-orang, dan segala hal yang diperlukan? Tentu ini memerlukan waktu persiapan ketika mereka memandang kota kudus dan menyiapkan diri. Apakah ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya tidak tahu. Tetapi apapun itu, sesuai tulisan Roh Nubuat, dalam pekan terakhir itu. Dan kalau waktunya dipotong, maka Yesus harus datang dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan karenanya waktu adalah singkat saja. Itu saja yang saya katakan. Saya tidak mengatakan, kapan kedatangannya, saya hanya berkata, waktu tinggal singkat saja. Matius 24 ayat 48 berkata, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata, dan hamba itu adalah hamba yang melayani dalam gereja Allah, berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Atau dengan kata lain, ketika mereka berkata, bukan, ini bukanlah permulaan penderitaan. Tidak, kita masih punya waktu, Yesus tidak akan datang 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Saya telah mendengarnya dari begitu banyak orang. Matius 24 ayat 49, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Dengan kata lain, apabila mereka mulai menyerang orang-orang yang berkata bahwa waktu tinggal singkat saja. Sementara mereka makan dan minum dengan orang-orang yang mabuk anggur Babel, mungkin mereka duduk di konsili oikumene mereka, membahas topik ini. Dan membicarakan orang-orang fanatik di luar sana yang mengatakan, waktu tinggal singkat saja. Dan yang sedang mengamat-amati tanda-tanda zaman. Matius 24 ayat 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Matius 24 ayat 51, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saya tidaklah membuat penetapan waktu, saudara-saudara sekalian. Saya hanya melihat apa yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat. Dan apabila pertanyaan-pertanyaan itu diilhamkan, dan bukan hanya sekedar dipengaruhi dari sumber apapun di luar sana. Maka kita hanya memiliki sedikit waktu tersisa. Nah, Tuhan bisa saja menambahi waktu itu. Tuhan menunda kedatangannya. Tuhan bisa mengambil waktu dari waktu itu, saya tidak tahu. Saya tidak menetapkan waktu, apa yang saya katakan adalah bahwa waktu tinggal singkat saja. Dan apabila porsi waktu dipotong untuk persiapan di akhir masa 1000 tahun, milenium, maka waktu bahkan lebih singkat lagi. Saya meyakini, kita berada di jam penutupan dari sejarah bumi ini. Dan kita akan melihat dunia yang baru, yang muncul dari virus corona ini, mungkin akan ada masa damai, tetapi akan ada lagi pengulangan masa bergejolak. Yang sudah kita baca, mungkin itu bisa terjadi, saya tidak tahu. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
janganlah ada orang yang menyesatkan Anda dengan memberitahu Anda bahwa kedatangan Tuhan belum mungkin terjadi beberapa tahun lagi. Ini tidaklah sesuai dengan tanda-tanda zaman di mana kita sedang hidup. Saya dapat melihat kekuatan Roma sedang memperkuat kekuasaan mereka dalam tatanan kekuasaan pemerintahan. Dan saya bisa melihat penerapan petunjuk-petunjuk dari manusia durhaka. Dia sedang menghimbau semuanya untuk datang dan dididik perihal topik ini. Dan saya meyakini, kita sangat dekat kepada akhir segala sesuatu. Apabila saya terbukti bersalah, maka saya akan bersenang hati, karena kita memiliki lebih banyak waktu untuk memberitakan Injil. Tetapi apabila hal-hal ini memang benar, dan apabila Nabi bisa dipercaya kata-katanya, maka waktu kita akan sangat terbatas. Marilah kita memberitakan pekabaran 3 malaikat. Marilah kita memakai semua kapasitas dan kemampuan yang Allah telah berikan, dan mungkin Allah akan memberi kita jendela kesempatan. Atau juga tidak, saya tidak tahu. Yang jelas, waktu tinggal singkat saja. Marilah kita bersiap menyambut kedatangan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, apabila semua hal-hal ini memang demikian, maka waktu kami tinggal singkat saja. Tuhan, saya berdoa, kiranya Engkau menyiapkan hati umat-umat-Mu, sehingga mereka bisa bertahan dan bisa membawakan seruan nyaring, dan memperingatkan dunia, sama seperti Yohanes Pembaptis. Seorang yang bukan bagian dari orang-orang besar, kelas terdidik, yang membawakan pekabaran pada kedatangan-Mu yang pertama. Kiranya ribuan suara di seluruh dunia, di setiap suku, bahasa dan kerajaan, berdiri dan memberitakan kedatangan segera dari Tuhan, dan memperingatkan dunia untuk membuat pilihan yang benar antara hukum-hukum Allah, dan hukum-hukum manusia. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Surat 12, 1890, penipuan terakhir setan adalah akan membatalkan akan kesaksian dari Roh Allah. Di mana tidak ada wahyu, umat binasa. Amsal 29 ayat 18, setan akan bekerja dengan lihai melalui berbagai cara dan melalui berbagai agen, untuk menggoyahkan keyakinan umat Allah yang sisa kepada kesaksian yang sejati. Setan akan membawakan penglihatan palsu untuk menyesatkan dan mencampurkan yang palsu dengan yang benar, sehingga akan membuat muak orang-orang, dan akan menganggap mereka yang menyandang nama penglihatan, sebagai hal fanatik. Tetapi jiwa-jiwa yang jujur, dengan membandingkan yang palsu dengan yang benar akan mampu membedakannya. Ellen G. White. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk berlangganan, klik di sini dan ketika tulisannya muncul, Anda akan mendapatkan notifikasi. Untuk melihat video lainnya, klik di sini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.